Bab 1. Mengaktifkan sistem hanya setelah kematian. Kekaisaran Besar Qian, Kota Sutra. Keluarga Song adalah keluarga bangsawan terkenal di kota ini. Sebagai putra ketujuh dari keluarga Song, Song Si berada pada usia untuk melanjutkan studinya, namun dia suka mengunjungi rumah bordil. Mungkin karena dia terlalu sering pergi ke rumah bordil, ketika angin musim gugur datang dan bertiup, dia menjadi semakin kurus dari hari ke hari. Karena itu dia harus diam-diam meminum obat untuk menyehatkan ginjalnya. Namun, di tengah malam, Song Si meninggal dibunuh hantu. Energi yang Anda telah habis. Energi yang satu. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default. Sebuah suara mekanis bergema di benak Song Si. Dia membuka matanya dengan bingung. Bagaimana aku mati? Tunggu, suara itu tadi. Dia melihat notifikasi di depannya dengan ekspresi aneh. Tidak mungkin, sistem hanya aktif setelah aku mati. Dalam kehidupan sebelumnya, dia begadang di bumi untuk berkultivasi dan naik. Setelah datang ke dunia ini selama 18 tahun, ia menjadi putra ketujuh dari keluarga kaya Song dan telah menunggu sistemnya. Namun hal ini tidak pernah muncul. Dari ekspektasi awal hingga kekecewaan di kemudian hari, Song Si akhirnya menerima takdirnya dan menjadi tuan muda yang kaya. Song Jiang, putra tertua keluarga, berkuasa dan mengucilkannya. Terlebih lagi dia dilahirkan dari ibu selir, jadi dia sebaiknya menjalani kehidupan bodoh dan pergi ke rumah bordil kapanpun dia tidak ada pekerjaan. Bahkan jika ada yang harus dia lakukan, dia akan tetap pergi ke rumah bordil untuk mengagumi keterampilan wanita cantik di sana. Kehidupan sehari-harinya cukup memuaskan. Baru-baru ini, dia datang dengan pendatang baru yang populer. Dia terlalu sering mengunjunginya dan tubuhnya dengan cepat melemah. Namun dia tidak pernah menyangka akan mati karenanya, apalagi membangun sistemnya. Hal ini membuatnya merasakan rasa takut yang berkepanjangan. Kecantikan yang mematikan. Semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya dia. Song Si menghela nafas dalam hatinya bahwa keindahan itu beracun, tapi dia juga bersemangat. Mulai sekarang, dia adalah orang yang memiliki sistem. Hidup tiba-tiba memiliki sesuatu untuk dinanti-nantikan. Pada saat ini, sebuah pesan memasuki pikiran. Ini tentang sistem. Setelah menyerapnya, dia berpikir keras. Ternyata sistem ini dinamakan sistem hidup dan mati. Fungsinya adalah untuk menegakkan hidup dan mati serta memperoleh kekuatan dari kematian, untuk terus menjadikannya lebih kuat. Setiap kali dia meninggal, dia akan menjadi lebih kuat. Di saat yang sama, dia juga akan membangkitkan berbagai kemampuan dan bakat. Singkatnya, sistem dapat mencegah dia dari kematian, dan setiap kali dia mati, dia akan menjadi lebih kuat karena dia dapat memperoleh energi atau statistik. Batasannya adalah dia hanya akan menerima hadiah dasar untuk 10 kali pertama dia dibunuh oleh target yang sama. Setelah lebih dari 10 kali, meskipun dia masih bisa bangkit kembali, hadiah dasarnya akan hilang. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tidak akan mati. Sebaliknya, ia harus mengambil inisiatif untuk mati. Dengan kata lain, ini adalah sistem bunuh diri? Ekspresi Song Si aneh. Mengapa sistemnya aneh? Sampai batas tertentu, sistem ini seperti permainan yang dia mainkan di kehidupan sebelumnya. Itu adalah permainan dengan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia berhati-hati dan serius, dia bisa menyelesaikannya apapun yang terjadi. Tunggu, dari kelihatannya, aku seharusnya sudah mengaktifkan sistemnya sejak lama, tapi aku mati agak terlambat. Song Si tercengang. Siapa yang mengira bahwa aktivasi sistem mengharuskan seseorang mati terlebih dahulu? Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan berani mencobanya. Setelah berpikir sejenak, Song Si perlahan-lahan menjadi tenang dan mengingat penyebab kematiannya. Dia meninggal ketika energinya habis. Apakah karena dia terlalu banyak minum atau umurnya sudah habis? Seharusnya yang pertama. Wajah Song Si berkedut ketika dia memikirkan kecantikan bagaikan peri di rumah bordil bulan baru. Baru-baru ini, dia terlalu banyak minum dan tubuhnya menjadi kekurangan. Hasilnya, tubuhnya sangat lemah, tapi belum sampai mati. Sayangnya orang normal pun tidak bisa melawan hantu, apalagi dia yang punya kerusakan ginjal. Apakah tidak ada antarmuka sistem?
Biarkan saya melihatnya. Dia memikirkan antarmuka sistem dan bergumam di dalam hatinya. Segera, sebuah pesan muncul. Nama, Songshi. Ras, manusia. Semangat, 0, fisik, 0, pemahaman, 1, bakat, tidak ada. Energi yang. Kemampuan, tidak ada. Poin atribut kebebasan. Saat dia membuka antarmuka sistem, sebelum dia bisa mengetahuinya, tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. BRR, kenapa masih agak dingin? Bukankah aku mendapatkan energi yang? Songshi mengencangkan cengkeramannya pada selimut dan meraih korek api untuk menyalakan lampu. Di malam yang gelap, dia tiba-tiba menggigil. Karena dia menyentuh sesuatu yang basah. Rasa dingin yang ekstrim menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu, bayangan hitam muncul di depannya. Lehernya langsung dicengkeram oleh cakar seperti es, dan sesuatu yang basah merayapi mulutnya. Huhu! Mata Songshi membelalak. Dia ingin meminta bantuan tetapi dia hanya bisa merengek. Retakan. Lehernya patah dan dia mulai mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya. Kamu telah dibunuh oleh Roh Yin. Energi yang 1. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default. Pemandangan serupa pun muncul. 3 detik kemudian. Songshi, yang wajahnya dipenuhi ketakutan ketika dia meninggal, tiba-tiba berkedip. Mayatnya menghilang lalu muncul kembali tanpa cedera. Dia secara naluriah mengejang dan duduk karena terkejut dari bantalnya. Seluruh tubuhnya kembali normal dan dia terbatuk-batuk hebat. Dia merasa seolah-olah dia telah memuntahkan banyak rambut dan merasa sangat jijik hingga dia muntah lagi. Namun, saat berikutnya, pupil matanya mengerut saat dia melihat ke tempat tidur dengan ketakutan. Dalam kegelapan, ada sosok berbaju merah dengan rambut basah menghadapnya. Sial! Songshi sangat ketakutan hingga rambutnya berdiri tegak. Secara naluriah, dia mengucapkan slogan dari kehidupan sebelumnya dan bergegas melarikan diri. Saat dia bangun, sehelai rambut beterbangan seolah-olah hidup dan melingkari lehernya seperti ular berbisa, menariknya ke atas. Sepotong besar rambut hitam kemudian rontok, menutupi dirinya seperti jaring besar. Semakin dia berjuang, semakin ketat jadinya. Apa yang? Songshi putus asa dan hanya bisa menunggu kematian. 10 detik kemudian. Dia berubah menjadi mayat penuh bekas ikatan dan meninggal dengan penuh keluhan. Kamu telah dibunuh oleh Roh Yin. Energi yang 1. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default. Setelah pemberitahuan sistem, anehnya luka di tubuh Songshi menghilang. Cahaya muncul di matanya lagi dan dia secara naluriah menarik napas dalam-dalam. Sosok di depannya tercengang. Dia memandang orang yang hidup ini dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia masih tidak berhasil setelah membunuhnya 2 kali. Ah! Dia berteriak dan menerkam. Songshi baru saja mengatur napas ketika dia melihat wajah wanita pucat dan bengkak membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigitnya. Apa-apaan ini? Songshi memarahi, apakah kamu sudah selesai? Dia sangat marah. Dia mengangkat tinjunya untuk memukulnya. Serangan fisiknya terasa seperti memukul es batu, menyebabkan tinjunya terasa sakit. Namun hal ini keganasannya dan menyebabkan dia memukul dengan keras kemana-mana. Hantu perempuan berpakaian merah itu sangat kuat. Bahkan jika Songshi membalas dan meninju sampai dia mengepalkan tinjunya, dia tidak bisa memblokirnya. Di bawah belitan rambutnya, bayangan hitam dengan cepat menekan Songshi dan menggigit lehernya. Percikan! Tenggorokan Songshi digigit hingga terbuka dan darah mengalir keluar. Kakinya bergerak-gerak beberapa saat sebelum dia dengan enggan jatuh ke dalam genangan darah. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketika dia memuntahkan darahnya, Roh Yin di depannya menjadi sedikit ilusi. Kamu telah digigit sampai mati oleh Roh Yin. Konstitusi 1. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default. Sebelum hantu wanita berpakaian merah dapat menyerap esensi Songshi, hantu tersebut bangkit kembali dan energi yang di tubuhnya meningkat lagi.
Kali ini, Song Si punya pengalaman dan mulai melawan. Setelah bangkit kembali, dia melompat dan mulai meninju secara acak. Kemudian, dia digigit sampai mati lagi. Setelah pengangguran sampai mati 3 kali berturut-turut, Song Si merasa sangat malu dan kesal. Sial, apa kamu sudah selesai? Apakah ini caramu ingin mengejekku? Tiba-tiba ada bola api yang menyala di dalam hatinya dan amarahnya meletus sepenuhnya. Dia tidak tahu apakah itu karena kemarahannya atau alasan lain, tapi dia merasa dirinya penuh kekuatan. Setelah bangkit kembali, dia langsung melancarkan pukulan. Bang! Pukulan ini justru memaksa hantu perempuan berpakaian merah itu mundur. Namun, rambut hantu wanita ini mampu mengatasi kekakuan dengan kelembutan dan pukulannya tidak terjadi sama sekali. Ketika amarahnya hampir hilang sepenuhnya, dia masih dicekik sampai mati oleh rambut pihak lain. Kamu telah dicekik sampai mati oleh Roh Yin. Energi yang satu. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Tidak ada lokasi kebangkitan yang ditetapkan. Kebangkitan di tempat secara default. Mati. Dia dicekik sampai mati 3 kali berturut-turut. Termasuk yang sebelumnya, dia meninggal 10 kali berturut-turut. Kamu telah dibunuh 10 kali oleh Roh Yin dan telah membangkitkan akar roh apimu. Percikan tiba-tiba muncul di perut Song Si, seperti nyala api. Kekuatan panas yang dipancarkan bola energi ini membuat rambut Roh Yin mendesis, seolah-olah sedang terbakar api. Ah! Roh Yin yang terjerat dengan Song Si berteriak dan mundur dengan panik dan memandang Song Si dengan ngeri. Apa-apaan? Orang ini tidak bisa dibunuh apapun yang terjadi dan semakin sering dia dibunuh, semakin panas jadinya. Dia merasa seperti terbungkus dalam bola api, siap terbakar kapan saja. Astaga! Song Si terbangun lagi, dan ada api samar berkedip di matanya yang terbuka. Ci! Rambut hantu perempuan itu mengeluarkan asap dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Song Si mengira dia akan menggigitnya lagi, jadi dia menendangnya tanpa ragu-ragu. Yang terakhir ditendang setengah kaki jauhnya, dan sosoknya menjadi agak ilusi. Entah kenapa, saat Song Si dihidupkan kembali untuk waktu yang lama, efek mengikat rambutnya tidak lagi nyaman itu. Hal ini memungkinkan dia dengan mudah melepaskan diri dari rambutnya dan mengejarnya untuk memukulinya. FCK, siapa yang menyuruhmu mencekikku? Bang. Coba dan gigit aku lagi. Bang. Ada nyala api samar di tangan. Ketika itu mengenai hantu perempuan berpakaian merah, dia berubah bentuk. Tubuhnya yang semula keras seperti batu, menjadi seperti kapas yang lembut. Jauh lebih mudah bagi Song Si untuk melawannya. Bang. Dia tenggelam dalam pertarungan dan tidak menahan diri sama sekali. Lagi pula, dia sudah mati 10 kali dan tahu bahwa begitu dia berhenti, dia akan terbunuh. Jika dia mati lagi, tidak akan ada ketidakseimbangan dan dia harus menderita kesakitan karena kematian dengan sia-sia. Bagaimana dia bisa memberikan kesempatan itu terjadi? Ah! Hantu perempuan berpakaian merah menjerit kesakitan. Dia sebenarnya ditekan dan dihina oleh Song Si. Dia tampak ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi Song Si menangkapnya dan terus memukulinya. Apakah kamu melarikan diri karena kamu tidak bisa mengalahkanku? Dalam mimpimu. Song Si menyadari bahwa dia lebih unggul, jadi dia tidak menahan diri dan mengejarnya. Bang! Tubuh hantu perempuan menjadi transparan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lepaskan aku. Aku juga orang yang menyedihkan. Aku datang mencarimu karena keluarga Song membunuhku. Hantu perempuan berpakaian merah memohon belas kasihan dan menangis. Apa hubungannya denganku? Bukan aku yang menyakitimu. Song Si memarahi dengan marah, kau berhutang padaku dan sudah sepantasnya kau membayar dengan nyawamu. Kau membunuhku 10 kali dan aku hanya membiarkanmu membayar dengan nyawamu sekali. Kau sudah dianggap beruntung. Sambil menyeringai, Song Si meninju wajah hantu wanita berpakaian merah itu. Bam! Sama seperti sepotong tahu yang pecah, hantu perempuan berpakaian merah itu hancur berkeping-keping dengan teriakan. Itu dia. Song Si berkata, setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya, dan setiap hutang pasti ada debiturnya. Kamu datang kepadaku untuk membalas dendam karena kamu pikir aku mudah ditindas?
Setelah mengumpat, dia terjatuh ke tanah, kehabisan napas. Pada saat yang sama, rasa dingin yang kuat di ruangan tempat dia berada berkurang drastis dan kegelapan menjadi semakin redup. Ruang yang awalnya terisolasi tiba-tiba terhubung ke dunia luar dan suaranya menyebar. SSST. Rambut yang awalnya membungkus Songsi menguap ke udara tipis. Seolah-olah dia baru saja keluar dari kabut hitam. Dia segera mendengar gerakan dan suara para pelayan di luar. Tuan Muda Ketujuh, apakah kamu baik-baik saja? Itu adalah pelayan yang berjaga di luar. Mendengar keributan itu, dia berlari. Meskipun ia tidak memiliki status tinggi di generasi keluarga Song ini, keluarga Song adalah keluarga bangsawan setempat. Mereka tidak kekurangan uang atau orang, oleh karena itu dia masih bisa menikmati diperlakukan sebagai tuan muda. Dia tidak hanya memiliki halaman sendiri, dia juga memiliki pelayan dan pembantu. Dia menghela napas. Dia benar-benar ingin membiarkan seseorang masuk ke kamarnya tetapi dia ingat bahwa, benda, tadi bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh orang biasa, apalagi itu mungkin juga melibatkan sistem. Oleh karena itu dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak apa-apa. Aku sedang berjalan dalam tidur. Oh. Tuan Muda Ketujuh, berhati-hatilah. Jangan sampai terjatuh dalam kegelapan. Pelayan itu merasa lega, saya akan berada di luar. Jika Tuan Muda Ketujuh mempunyai instruksi, Anda dapat menelepon saya kapan saja. Lagusi tidak menanggapi. Dia berdiri dengan gemetar karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Saat ini, tangannya yang sedikit kaku sedang memegang korek api, butuh 3 kali percobaan untuk berhasil menyalakan lampu. Lilinnya menyala. Cahaya menembus kegelapan, membawa kehangatan dan keamanan. Terengah-engah, dia mendekati cermin. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya robek, dan tinjunya penuh luka. Ada banyak darah dan bekas ikatan tipis di tubuhnya. Namun, wajahnya sangat cerah dan dia terlihat jauh lebih maskulin dan tampan dari sebelumnya. Sepertinya aku mati karena terlalu memanjakan diri dan kekurangan energi yang. Lalu, begitu hantu perempuan itu mendekatiku, aku juga mati. Songsi tenggelam dalam pikirannya. Dia merasa dengan melakukan apapun yang dia lakukan, paling-paling dia hanya akan menderita kekurangan ginjal dan tidak mati, bukan. Memikirkan sistemnya, Songsi bergumam di dalam hatinya, antarmuka sistem. Panel teknologi tembus pandang muncul lagi dengan informasinya. Nama, Songsi. Ras, manusia. Semangat, 0,9. Fisik, 47. Pemahaman, 1,4. Bakat, akar roh api. Kemampuan, tidak ada. Energi yang 16. Poin atribut kebebasan, 10. Songsi mengusap dagunya dan merenung. Menurut informasi yang diberikan oleh sistem, rata-rata fisik orang biasa adalah 1. Kini fisiknya telah mencapai 4,7. Hampir 5 kali lipat dari orang biasa. Tidak heran Rohin berpakaian merah tidak banyak menekannya sekarang. Tetapi, kunci untuk membunuh hantu perempuan adalah akar roh api dan energi yang telah mencapai 16 poin. Dia bahkan merasakan bola api yang membakar di perutnya, seolah dia bisa melepaskan kekuatan puerdul yang setiap kali dia marah. Mungkinkah akar roh api ini yang disebut bakat untuk berkultivasi? Awalnya saya tidak memilikinya tetapi ia terbangun setelah saya mati 10 kali? Ekspresi Songsi menjadi aneh. Namun, perasaan mati sungguh tidak nyaman. Hanya dalam satu malam, saya benar-benar mati 10 kali. Songsi mengutuk dalam hatinya dan wajahnya menjadi gelap, rahasia semacam ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jika tidak, seseorang pasti akan mempelajarinya. Dia mulai waspada. Dia tidak ingin dikubur hidup-hidup seperti pria di anime yang dia tonton di kehidupan sebelumnya. Setelah memikirkan hal ini, dia terus mempelajari fungsi sistem. Pandangannya tertuju pada poin atribut Freedom. Dengan sekali melihat, dia langsung tahu untuk apa benda ini. Atribut-atribut yang dapat dia alokasikan secara bebas ini dapat digunakan pada jiwa, fisik, dan pemahamannya. Rasionya 1:1. Pemahaman harus dikaitkan dengan kultivasi. Tidak ada gunanya untuk saat ini, jadi tidak perlu meningkatkannya. Saya akan meningkatkan jiwa dan fisik saya dan menyinkronkan keduanya sebanyak mungkin. Dia mengalokasikan 7 poin untuk spirit dan 3 untuk fisik. Saat dia menambahkannya, kepalanya berdengung.
Dia merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi jelas. Dia bahkan bisa mendengar suara angin di luar dengan jelas. Pada saat yang sama, dia merasa lebih kuat. Sejak saat itu, spiritnya mencapai 7,9 dan fisiknya mencapai 7,7. Dia merasa seperti dia bisa membunuh seekor lembu dengan satu pukulan. Bahkan jika saya tidak bisa dibandingkan dengan para penguasaan sekarang, saya mungkin sebanding dengan para ahli seni bela diri itu, bukan? Lagu Si menebak. Sebelum malam ini, dia hanya mengetahui bahwa ada seniman bela diri di dunia ini. Sedangkan setan dan hantu, sebagian besar adalah legenda. Namun, hantu wanita yang telah membunuh 10 kali membuktikan bahwa dunia ini bukanlah dunia persilatan tingkat rendah, melainkan dunia yang berpura-pura. Yang disebut ahli seni bela diri itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Tidak masalah jika aku lemah. Lagi pula aku tidak akan mati. Kuncinya adalah menemukan cara untuk menyembunyikan rahasia keabadianku. Songsi mengerutkan kening, memikirkan bagaimana dia bisa mencapai keseimbangan antara nasib yang menggiurkan dan terjamin. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Saya akan mengambil langkah demi langkah dan berhati-hati. Songsi kemudian teringat bahwa dia dapat memilih lokasi kebangkitan dan segera membuka kembali sistem antarmuka. Ada pengaturan titik kebangkitan di dalam. Setelah mengkliknya, titik cahaya hitam putih muncul dan dia dapat memilih lokasi yang diinginkannya. Dia berjalan mengitari ruangan dan akhirnya menempatkan titik kebangkitan di bawah tempat tidurnya. Ini adalah tempat yang dia kenal dan juga relatif tersembunyi. Dia bisa menggunakannya untuk sementara waktu. Di masa depan, meski aku mati di luar, aku akan hidup kembali di sini. Ini seharusnya relatif lebih aman. Songsi mengepalkan tangan. Setelah bersantai, gelombang kelelahan melanda dirinya dan dia tertidur. Kali ini, dia tidak takut pada apapun. Bagaimanapun, dia tidak akan mati. Dia tidur nyenyak dan manis. Ayam berkokok seiring terbitnya matahari. Songsi dibangunkan oleh suara gonggongan anjing. Di sela-sela bantal giok, Songsi membuka matanya yang ketakutan dan melihat ke tirai tempat tidur bersulam. Fokusnya bukan pada ikan mas, tetapi pada sistem antarmuka. Sistemnya benar-benar bagus. Tidak hanya memberi saya sesuatu untuk dikerjakan, tetapi saya juga mulai mempunyai ambisi untuk mewujudkannya. Songsi tersenyum, saya memiliki akar roh api, tetapi saya tidak memiliki teknik penghancur atau siapapun yang membimbing saya. Saya tidak akan bisa mencapainya dalam waktu singkat. Ketika dia kembali ke dunia nyata, dia menyadari bahwa dia kotor. Big Smart, suruh Xiao Mei menyiapkan sumber air panas untukku. Songsi berdiri dan berteriak ke arah jendela. Big Smart adalah pengawal pribadinya. Dia akan beristirahat di malam hari seperti dia dan akan bekerja di siang hari. Orang ini tinggi dan kuat, tapi dia sedikit bodoh. Dia telah menyebabkan kunjungan Songsi ke rumah bordil terungkap beberapa kali. Karena kurang masuk akal, Songsi memberi orang ini nama panggilan yang cerdas. Baiklah, Tuan Muda Ketujuh. Di tengah langkahnya, Big Smart pergi meminta bantuan. Segera, seorang pelayan tua masuk dengan membawa ember kayu besar. 6 pelayan mengikuti dengan membawa air panas, dan pelayannya, Xiao Mei, mengikuti di belakang dengan membawa kelopak mawar, sabun, dan perlengkapan mandi lainnya. Tuan Muda Ketujuh. 8 dari mereka menghormati hormat. Ya, keluarlah kalau airnya sudah dituangkan. Aku akan mandi sendiri. Kali ini, dia tidak membiarkan pelayannya, Xiao Mei, membantu mandi dan mengganti pakaiannya. Alasan utamanya adalah karena dia memiliki banyak luka di tubuhnya. Jika dia tahu, dia pasti akan mendapat masalah. Ya. Para pelayan pergi setelah menyiapkan semuanya. Mereka tidak terlalu terpengaruh karena mereka tahu bahwa tuan muda ini lebih ramah dan akan mandi sendiri. Tidak seperti tuan muda dan remaja putri lainnya yang lebih dimanjakan. Setelah mandi, Songsi terlihat sangat berbeda. Dia melihat air kotor di ember kayu dan memikirkan hantu perempuan berbaju merah yang membunuhnya tadi malam. Dia mengerutkan kening dan berkata, memang ada hantu di dunia ini. Dari kelihatannya, rumor yang biasa kudengar tidaklah berlebihan. Hanya saja saya dilahirkan dalam keluarga kaya dan jarang bertemu dengan mereka. Big Smart, apakah ada wanita di keluarga Song yang menceburkan diri ke air dan meninggal dalam beberapa tahun terakhir? Songsi keluar dari pintu dan bertanya di jalan.
Dia tahu bahwa kecuali Big Smart pergi buang air besar, makan atau tidur, dia biasanya akan menunggu di luar pintu pada siang hari. Ya, ada ratusan pelayan wanita di keluarga Song. Setiap tahun, satu atau dua dari mereka jatuh ke air secara tidak sengaja atau meninggal karena bunuh diri. Big Smart menjawab dengan suara yang dalam dan mantap. Apakah ada yang melompat ke air dengan pakaian merah? Song Si membuka pintu dan menambahkan syarat pada pertanyaan sebelumnya. Big Smart, yang berada di luar pintu, berdiri tegak dan membungkuk. Pada saat yang sama, dia berbisik, "Tuan muda, jika Anda bertanya tentang seorang gadis yang sengaja mengenakan pakaian merah untuk bunuh diri, saya hanya tahu bahwa ada satu orang dari keluarga utama yang memiliki hubungan dengan tuan muda ketiga. Masalah ini terjadi 2 tahun lalu dan diredam pada saat itu." Apa yang sebenarnya terjadi? Ketertarikan Song Si terguncang. Putra ketiga, Song Hu, adalah satu-satunya orang di keluarga yang mencapai prestasi terpuji. Dia selalu menyendiri dan sombong. Biasanya, dia bahkan tidak akan memandangnya saat bertemu dengannya. Namun dia sebenarnya berselingkuh dengan seorang wanita di luar, bukankah dia takut mempengaruhi karirnya? Sebenarnya saya, Liu Tua, tidak yakin dengan detailnya. Saya hanya mendengar bahwa wanita itu datang mencarinya setelah hamil. Kemudian, karena suatu alasan, dia menceburkan diri ke dalam sumur dan bunuh diri. Nama asli Big Smart adalah Liu Li. Dia biasanya suka menyebut dirinya Liu Tua. Jadi kamu tidak tahu? Song Si terdiam. Tuan muda, Anda memiliki status yang mulia. Kamu tidak perlu mengetahui hal-hal memalukan seperti itu. Pintar besar terkekeh. Sebenarnya dia juga paham kalau Song Si tidak begitu disukai di keluarga ini. Ibunya hanyalah seorang selir dan meninggal lebih awal karena sakit. Biasanya ia hanya ditemani oleh para pelayan yang melayaninya. Jika dia tidak mendengar orang lain menyebutkannya, bagaimana dia bisa tahu tentang masalah ini? Dia menduga tuan mudanya telah mendengarnya ketika dia sedang minum bersama orang lain di rumah bordil New Moon. Sepertinya aku diganggu oleh hantu perempuan itu. Apakah dia ingin memanfaatkanku untuk meneror kakak ketiga, atau karena dia tidak bisa dekat dengan kakak ketiga? Song Si mengerutkan kening dan melihat keluar. Udara musim gugur terasa menyegarkan dan matahari bersinar cerah. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan tebakan ini saat hatinya benar-benar tenang. Tidak peduli berapa banyak setan dan hantu yang ada di dunia ini, saya tidak akan mati. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Dia bergumam di dalam hatinya, karena ada hantu, itu berarti ada juga kultivator yang harus saya hubungi. Saya ingin berkultivasi. Saya tidak tertarik bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan aset keluarga. Tuan muda ketujuh, seorang pria kekar dengan wajah garang dan kulit merah berjalan mendekat. Dibandingkan dengan Song Si yang anggun, yang tingginya 1,76 meter, pria ini tingginya lebih dari 2 meter. Dia terlihat garang dan bahkan mengeluarkan aura yang menindas saat dia berjalan mendekat. Ada apa, Daido? Song Si tanpa ekspresi. Orang ini adalah penjaga cabang utama. Biasanya, dia mengandalkan kekuatan tuannya dan tidak sopan kepada Song Si. Tentu saja, Song Si tidak menyukainya. Daido menyipitkan matanya dan berkata dengan santai, "Seorang penjaga gerbang tua meninggal tanpa alasan yang jelas tadi malam. Guru merasa rumahnya kotor dan bersiap mengundang penyihir kuil Jinuan untuk melakukan ritual. Waktunya ditetapkan pukul 3 lewat tengah hari. Guru berkata untuk memberitahu Anda bahwa semua laki-laki di rumah harus tiba tepat waktu. Jangan pergi ke rumah bordil bulan baru dan keluar semalaman lagi." Penjaga gerbang sudah mati? Ekspresi Song Si berubah. Dia bertanya-tanya apakah hantu perempuan itu telah membunuh orang lain sebelum dia menyerangnya. Itu saja. Lakukan sesuai keinginanmu. Daido tidak mau repot-repot menyia-nyiakan nafasnya pada putra selir ini. Dia berbalik dan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Sial, ada apa dengan kesombongan? Big Smart mengumpat, bukankah kamu hanya mengandalkan fakta bahwa kamu berasal dari cabang utama? Kekuatanku pasti tidak kalah dengan milikmu. Big Smart, apakah kamu sekarang kelas 1, kelas 2, atau kelas 3? Song Si menggoda. Dia tahu bahwa praktisi seni bela diri seperti Big Smart dibagi menjadi praktisi kelas 1 dan kelas 2. Sayangnya, ia tidak berlatih pencaksilat karena keluarganya tidak mengizinkan. Mereka telah mengatur agar dia mengambil jalur ujian kekaisaran.
Karena itu dia tidak banyak berinteraksi dengan seni bela diri dan tidak begitu jelas. Tentu saja aku kelas 1. Jika bukan karena penglihatan saya yang buruk, HMPH, saya bahkan tidak akan takut pada praktisi peringkat atas. Big Smart memejamkan matanya yang juling. Kulitnya gelap, dan ada penyok di keningnya. Tulang pipinya sangat tinggi, membuatnya terlihat lucu. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang klasifikasi praktisi seni bela diri? Song Si penasaran. Tuan muda, Tuan tua telah memerintahkan agar Anda tidak diizinkan berlatih seni bela diri jika perhatian Anda terganggu dari ujian kekaisaran. Big Smart menolaknya dengan serius. Murid-murid keluarga Song telah dibagi berdasarkan bakat mereka sejak mereka masih muda. Tuan muda ketujuh adalah seorang sarjana dan tidak diizinkan berlatih seni bela diri. Jika orang lain mengetahui bahwa dia telah mengungkapkan informasi tentang dunia seni bela diri kepada Song Si, dia akan dihukum. Kamu sudah mengatakannya berkali-kali, tapi bagaimana jika aku ingin mengetahuinya hari ini? Song Si berkata dengan dingin. Ada cahaya yang menyala-nyala di matanya, dan dia benar-benar memancarkan aura yang menyala-nyala. Big Smart terkejut dan merasa tuan muda boros ini sedikit berbeda hari ini. Dia memikirkan bagaimana dunia luar menjadi semakin kacau akhir-akhir ini. Cepat atau lambat, tuan muda akan berhubungan dengan beberapa praktisi seni bela diri. Ia berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya untuk latihan pencaksilat hanya di beberapa ranah. Yang disebut kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 hanyalah sekelompok subdivisi seniman bela diri pasca kelahiran sendiri. Faktanya, mereka sebenarnya adalah 3 alam kecil yaitu, alam pasca kelahiran tahap awal, tengah, dan akhir. Bolehkah kamu memberitahuku secara detail? Misalnya, karakteristik apa yang dimiliki oleh praktisi kelas 1 dan kelas 2? Song Si sangat ingin mengetahui tingkat kebugaran fisiknya. Daido muncul lagi di pintu masuk halaman. Song Si tanpa sadar berhenti bicara. Jalur masa depan keturunan keluarga sudah ditentukan. Jika dia bertanya kepada orang lain tentang pembagian bidang seni bela diri, itu akan dengan mudah menarik rumor. Dia segera sadar kembali. Dia sudah punya sistem. Mengapa dia peduli dengan hal-hal ini? Ada apa sekarang? Saya baru saja menerima kabar bahwa pengusiran setan untuk sementara dibatalkan, kata Daido, sedikit malu. Kenapa? Song Si bingung. Orang ini baru saja pergi. Karena penyihir itu sudah mati. Daido meninggalkan kata-kata ini dan berbalik untuk pergi. Dia masih belum mau menjelaskan, karena dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi kali ini. Ini hanya diberitahukan kepadanya oleh orang yang mengundang mage ketika dia keluar tadi. Bukankah bendungan botak dari kuil Jinyuan itu selalu kuat? Bagaimana mereka mati? Big Smart menjadi tertarik. Kuil Jinyuan adalah kuil terbesar di kota Silken. Persembahan dupanya berkembang pesat dan selalu menjadi tempat bagi pejabat tinggi dan bangsawan untuk memuja Buddha. Jika para penyihir tidak memiliki kemampuan apapun, mereka tidak akan bisa menerima persembahan dupa di kota Silken yang sangat kaya dan makmur. Pergi dan tanyakan. Perintah Song Si. Dia merasa masalah ini mungkin mempengaruhi keluarga Song. Jika terjadi sesuatu pada keluarga Song, dia tidak akan bisa lepas dari masalah juga. 1 jam kemudian, Song Si menerima berita spesifik. Ciptaan ini diterapkan dengan kuat pada kedalaman NVLSSN. Penyihir yang disewa dari kuil Jin Yuan sebenarnya tenggelam di Sungai Jin. Saat dia dalam perjalanan ke keluarga Song. Sungai Jin dan Sungai Yuan adalah 2 sungai yang mengelilingi kota Silken. Yang pertama memiliki arus yang tenang, sedangkan yang terakhir agak deras. Sehingga hanya sistem pelayaran di Sungai Jin yang berkembang. Kuil Jinyuan terletak di Pulau Jinyuan, tempat kedua sungai berpotongan. Saat memasuki kota, Sungai Jinyuan memiliki aliran paling tenang. Kok bisa kapalnya terbalik? Song Si secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Kuharap aku terlalu banyak berpikir. Song Si menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada yang lain, ayo pergi ke rumah bordil bulan baru. Tuan muda, sebagian besar gadis sedang beristirahat di siang hari. Big Smart tidak mau keluar saat ini. Dia juga secara samar-samar merasakan bahwa keluarga Song sedang dalam masalah. Dia telah melihat penjaga gerbang tua itu berkali-kali. Dia awalnya adalah seorang penjaga. Meski sudah tua, namun kondisi tubuhnya masih baik. Ada yang salah dengan kematian penjaga gerbang itu.
Jika tidak, dia tidak percaya penjaga gerbang akan mati mendadak di awal musim gugur. Hal terakhir yang ditakutkan Song Si adalah kematian. Kenapa dia peduli dengan bahaya? Kamu tidak tahu banyak, kan? Mereka memiliki shift siang dan shift malam. Song Si membuka kipas batu giok putih dan senyum lucu muncul di wajahnya. Ayo pergi mendengarkan musik dan menonton tarian Suer. Dia ingin memastikan sesuatu. Alasan mengapa dia menghabiskan energi yang pada awalnya bukan hanya karena hantu perempuan tetapi juga karena dia terlalu sering pergi ke rumah bordil bulan baru. Jika dikaitkan, dia lebih memilih mati berkali-kali melalui cara ini daripada dicekik oleh hantu wanita. Namun, apakah melakukan itu benar-benar menghabiskan energi yang itu tidak masuk akal? Song Si, yang memiliki pengetahuan biologi, mengungkapkan kebingungannya. 15 menit kemudian, sebuah kereta elegan berangkat melalui pintu samping. Adapun mengapa dia mengambil jalan yang tidak lazim, apakah dia harus memberitahu orang lain bahwa dia akan pergi ke rumah bordil? Song Si duduk bersandar pada kulit binatang yang lembut. Angin musim gugur yang dingin terhalang untuk memasuki gerbong, membuatnya sulit merasakan datangnya musim gugur. Membuka tirai, dua baris pohon ginkgo di samping jalan berwarna emas. Daun-daun yang berguguran mewarnai tanah dengan warna yang sama, membuat dunia luar terlihat sangat romantis. Beberapa orang mengagumi pemandangan musim gugur seperti yang dilakukannya, sementara yang lain mengutuk dedaunan yang berguguran karena mempengaruhi bisnis. Sepanjang jalan, ada mobil dan kuda. Itu adalah pemandangan yang makmur. Seluruh kota dipenuhi dengan emas, membuat Song Si mabuk. 15 menit kemudian, Song Si tiba di Maple Street, di selatan kota, dengan kereta kuda. Karena jalan ini banyak ditanami pohon maple, begitu musim gugur tiba, jalan ini akan ditutupi dengan daun maple merah, sesuai dengan namanya. Itu adalah tempat romantis yang terkenal di kota Silken. Restoran, toko kain, kedai teh, rumah bordil, dan tempat konsumen kelas atas lainnya berdiri dalam jumlah besar. Rumah bordil bulan baru terletak di gua pemakan emas. Bangunan berbentuk bulan sabit yang dibuat khusus itu indah dan sederhana, tanpa sedikit pun rasa kecerobohan. Pelayan di depan pintu berpakaian putih, dan tindakannya bermartabat, membuat orang merasa seolah-olah mereka datang ke Istana Bulan. 1. Istana Bulan adalah referensi ke cerita rakyat Tiongkok di mana sebuah istana ada di bulan, sebagai gantinya. CK, megah sekali. Setiap kali Big Smart melihat gadis-gadis ini berpura-pura tidak bersalah, dia tidak bisa menahan cibiran. Dasar kasar, kamu tidak akan tahu bahwa ini rasanya meskipun kamu dipukuli sampai mati. Song Si mengerucutkan bibirnya dan menarik lengan bajunya yang panjang. Dia keluar dari mobil dengan kipas lipat di tangannya dan keluar. Pelayan di pintu dengan anggun menyambutnya dan berkata dengan lembut, "Salam kepada tuan muda ketujuh dari keluarga Song. Apakah Anda ingin mendengarkan musik atau menonton tarian hari ini?" Tentu saja, saya akan melakukan segalanya. Pertama-tama saya akan mendengarkan musiknya sebelum mengagumi tariannya. Lalu, aku akan menemani para wanita cantik dan mengangkat gelasku untuk bersulang pada bulan. Song Si tersenyum. Tuan muda terdengar sangat berbudaya. Pelayan itu menutup mulutnya dan terkekeh. Dia berbalik dan berkata dengan anggun, "Silakan masuk, tuan muda." Song Si dengan santai mengikuti pelayan itu dan perlahan berjalan melewati pintu berukir menuju gedung. Asap hijau dari pembakar dupa ungu memenuhi udara, membuat seseorang merasa segar. Namun, kali ini dia merasakan perasaan aneh. Sepertinya banyak mata yang menatapnya, seolah-olah dia telah menjadi mangsa dan menjadi sasaran kawanan serigala. Mengapa aku merasa seperti ini? Song Si melihat sekeliling dengan heran. Selain pelayan wanita dan Big Smart yang mengikutinya, tempat ini sangat sepi. Itu seperti yang disebut Istana Guanghan 2. Istana Guanghan adalah referensi dari cerita rakyat pertengahan musim gugur Tiongkok dan mengacu pada istana tempat tinggal Chang'er. Sama sekali tidak terasa seperti rumah bordil biasa. Dia tetap tenang dan tenang seolah-olah dia telah kembali ke rumah. Dia berjalan menuju kamar pribadi dan berkata dengan santai, "Biarkan Suer melakukannya hari ini." Pelayan itu meminta maaf, "Tuan muda, Nona Suer sedang tidak enak badan hari ini dan tidak dapat bertemu dengan Anda untuk saat ini." Song Si merasa sedikit menyesal. Ketika tubuhnya semakin memburuk dari hari ke hari, itu dimulai dari saat dia bertemu Suer. Jika dia tidak mencari wanita ini, akan sulit mengetahui alasannya.
Sayang sekali. Saya tidak ingin siapapun kecuali Swear. Big Smart, Anda dapat memesannya hari ini. Aku akan menemanimu saja. Big Smart merasa tersanjung dan tersenyum canggung. Tuan muda, saya pikir saya akan lulus. Saya tidak mampu membeli keindahan di sini. Ekspresi aneh muncul di mata Songsi dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, saya telah memberi Anda beberapa peluang, tetapi Anda menolak semuanya. Ini bukan alasan sebenarnya, bukan? Mungkinkah kamu hanya tertarik pada pria? Big Smart mulai berkeringat deras dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan muda. Saya seorang seniman bela diri dan ingin mempertahankan kemampuan saya untuk beberapa tahun lagi. Saya tidak bisa dekat dengan wanita untuk saat ini. Pilih saja satu, kamu tidak perlu tidur di sana. Songsi berkata dengan jujur, hidup harus romantis. Jangan hanya berlatih bela diri sepanjang hari. Yah, oke. Big Smart menggosok tangan. Bolehkah kamu menyuruh Mei yang keluar untuk menerima tamu? Pelayan itu tercengang. Saat Songsi dan Big Smart sedang berbicara, di kamar pribadi, kelas surga, di New Moon Broad Hell, di atas tempat tidur batu giok yang bersih duduk seorang wanita yang tampak seperti diukir dari sepotong batu giok yang indah. Dia mengenakan gaun sutra seputih salju. Kulitnya seputih salju paling murni, dengan sedikit rona merah. Wajah ovalnya sangat indah dan tanpa cacat. Rambut hitam dan indahnya tergerai hingga ke pinggang rampingnya dan disanggul sederhananya, ada jepit rambut manik-manik giok. Saat ini, manik di jepit rambut sedikit bergetar. Bulu mata panjang wanita itu bergetar saat dia perlahan membuka matanya. Matanya yang indah berwarna musim gugur dipenuhi dengan kejutan. Mengapa energi yang orang ini tiba-tiba begitu berlimpah sehingga sebanding dengan seorang ahli? Apa yang telah terjadi? Bibir merah kristal wanita itu bergerak sedikit. Suaranya, meski dingin, membawakan sedikit kelembutan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bawah. Segera, dia tertawa genit, matanya bersinar. Tidak heran. Dia sebenarnya adalah bibit abadi yang langka. Mungkin karena akar spiritual saya terstimulasi ketika saya bersamanya sehingga energi yang saya meningkat 10 kali lipat. Sepertinya keberuntunganku tidak buruk. Dia berdiri dengan ringan dan melirik ke samping. Kalian semua tidak bisa menikmati akar abadi seperti itu. Dia milikku. Saya ingin dia membantu saya mempertahankan. Jangan pernah melamar. Begitu kata-kata ini diucapkan, terdengar serakah yang diam-diam mengamati pemandangan itu dengan enggan mundur. Wanita berbaju putih itu mengangkat kepalanya dan berjalan keluar dengan anggun seperti peri. Mei Niang. Apakah kamu yakin? Pelayan itu mengira dia salah mendengar Big Smart. Ini karena Mei Niang adalah manajer rumah bordil bulan baru ini, dia sudah lama berhenti menjamu tamu dan bertugas mengelola mereka. Saya suka yang dewasa. Big Smart mengangkat kepalanya. Kamu memiliki selera yang sangat unik. Songsi mondar-mandir dengan santai di lantai kayu solid dengan tangan di belakang punggung, merasa terkejut, perasaan di mata-matai hilang. Dia sedikit bingung. Mungkinkah itu hanya imajinasinya? Tuan Liu, Mei yang sibuk sepanjang malam dan sedang beristirahat sekarang. Pelayan itu tersenyum canggung. Mengapa kamu tidak mengubah pilihanmu? Kami juga memiliki sosok yang sangat montok di sini, seperti Tuan R dan Jing R. Mereka bisa melihat kalian berdua sekarang. Ahem, karena dia sedang istirahat, lupakan saja hari ini. Big Smart menangkupkannya ke arah Songsi. Tuan muda, kamu harus melakukannya. Liu tua, saya tidak punya banyak pengalaman. Kalau begitu, biarkan keduanya keluar bersama. Songsi tidak menyia-nyiakan nafasnya. Dia terlalu malas untuk memilih, jadi dia memanggil keduanya. Dia sering berkunjung dan kedua wanita itu dianggap wanita luar biasa di sini. Silakan. Pelayan itu mengangkat tangannya dan memimpin jalan. Pada saat yang sama, dia berkata kepada orang-orang di atas, panggil Sister Tuan R dan Sister Jing R untuk bersiap-siap. Mereka sampai di sebuah ruangan yang dipenuhi bunga persik, yang serasa memasuki musim semi. Ruangan ini adalah sebuah suite. Ada meja mahoni di pintu masuk, diikuti oleh platform kayu setinggi 3 kaki. Di belakang panggung terdapat lukisan seorang dayang yang sedang mengagumi bunga. Gayanya hangat dengan suasana ambigu dan agak berbeda dari gaya dingin di seluruh rumah bordil bulan baru. Songsi duduk di kursi mahoni dan menunggu keindahan datang.
Terus ceritakan padaku tentang seniman bela diri postnatal dan Chonate. Songsi menyesap teh mawar yang sesuai dengan karakteristik ruangan ini. Dia ingin memahami lebih banyak tentang seni bela diri. Tempat ini cocok untuk berdiskusi. Alam pasca kelahiran sebenarnya adalah proses memoles tubuh, memperkuat fisik dan mencerahkan esensi menjadi ki. Ini sangat sulit dan banyak hal yang harus saya perhatikan. Misalnya, seni bela diri yang saya latih membuat saya tidak cocok untuk merayu wanita. Aku bahkan tidak bisa kehilangan keperawananku. Ya Tuhan, tidak heran kamu selalu menjauh dari gadis-gadis di sini. Kamu sedang teknik perawan legendaris, kan? Ekspresi Songsi menjadi aneh. Bukankah kungfu ini sama dengan menjadi biksu dan pendeta Daois? Terlalu sulit untuk tidak dekat dengan wanita. Tidak juga. Saya hanya mempertahankan seteguk piuriang. Ini akan memberi saya kesempatan untuk menyentuh alam terhubung. Jika itu hilang, aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Big Smart mengungkapkan ambisinya. Anda menyebut Chonate lagi. Seberapa kuatkah dunia Chonate ini? Mata Songsi berbinar. Dia benar-benar ingin tahu apakah seorang kultivator Chonate dianggap sebagai kultivator. Hehe, Tuan Muda Ketujuh Song juga tertarik dengan seni bela diri? Di tengah tawa dinginnya, sesosok tubuh cantik berwarna merah jambu keluar dari balik layar seberang. Wanita itu berumur 28 tahun dan berjalan keluar tanpa alas kaki. Kaki kecilnya seolah diukir dari batu giok yang indah. Meskipun itu bukan teratai emas berukuran 3 inci, mereka sangat indah dan kecil. Kukunya yang rapi dan cerah berwarna merah dan membawa godaan misterius. Sebagian besar betisnya terlihat. Mereka ramping dan lurus, tanpa sedikit pun lemak. Kerudung hijau setipis sayap jangkrik menempel di kulit seputih saljunya, bergoyang dengan lekukan kabur. Meski lekukan di bawah tulang selangkanya tidak berlebihan, namun sangat melimpah. Ketika Songsi melihat ini, dia tahu bahwa ini bukanlah Tuan R dan Jing R yang merupakan wanita paling menggairahkan di rumah bordil, melainkan pendatang baru dengan peringkat teratas yang membuatnya tergila-gila baru-baru ini. Itu adalah Sue R. Wanita ini dingin dan menyendiri. Dia belum pernah melihatnya mengenakan pakaian terbuka seperti itu dan tertegun sejenak. Di lehernya yang seperti angsa terdapat wajah tanpa celah yang dapat menyebabkan kehancuran suatu bangsa. Kulitnya seputih salju sehingga cukup membuat salju musim dingin merasa malu. Pada saat ini, dia mengaplikasikan sedikit perona pipi. Bibirnya merah dan lezat seperti ceri dan hidungnya indah dan kecil. Alisnya melengkung, dan matanya seperti air musim gugur yang tampak hidup. Tuan Muda, saya tidak tahan lagi. Ayo keluar dulu. Wajah Big Smart memerah dan dia tampak ketakutan. Dia tidak berani menatap Suer dan segera melarikan diri. Perhatian Songsi tertuju pada tubuhnya yang menakjubkan. Ada bola api yang menyala di perutnya dan dia tidak mendengar kata-kata Big Smart. Hehe, Tuan Muda Ketujuh, penjagaanmu cukup menarik. Setiap kali saya melihatnya, dia lari. Suer berjalan mendekat dengan hembusan wangi dan bersandar pada Songsi seperti pohon willow yang bergoyang. Sebenarnya, aku juga tidak tahan. Napas Songsi bertambah cepat, dan dia memeluknya erat. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan dan seluruh tubuhnya mulai memanas. Samar-samar dia juga bisa merasakan uap keluar dari pori-porinya. Mulutnya kering, aku benar-benar tidak menyangka kamu seperti Peri Guanghan. 2. Peri Guanghan mengacu pada Dewi Bulan dalam cerita rakyat Tiongkok, untuk berdandan sangat seksi. Kamu benar-benar mempesona dan menggoda. Selama kamu menyukainya, Tuan Muda. Suer bersandar pada tubuh Songsi, matanya yang indah menyala karena gairah. Energi yang sangat kaya, seperti tungku. Setelah menghirupnya, kultivasi saya pasti akan meningkat pesat. Bersemangat, dia melingkarkan tangan rampingnya di sekitar Songsi dan menarik napas dalam-dalam. Aliran udara yang membara mengalir keluar dari punggung Songsi seperti asap. Saat dia menelannya, rona wajahnya langsung menjadi semakin merah. Dia begitu lembut dan lezat sehingga sepertinya air bisa dikeluarkan. Apakah kamu tidak merasa tidak enak badan? Kenapa kamu ada di sini lagi? Mungkin karena kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat, Songsi tidak sepenuhnya dikendalikan oleh naluri kedagingannya. Saya menyukai Tuan Muda Ketujuh. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda dilayani oleh wanita lain? Suer menjawab dengan genit. Bibir merahnya menyentuh pipi Songsi dengan ringan dan matanya bersinar dengan cahaya merah jambu.
Cahaya di matanya tidak terlihat jelas di balik kain kasa merah muda, tapi itu langsung membuat Song Si kehilangan akal sehatnya. Kemudian, dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi dengan pemandangan menakjubkan. Di luar pintu, angin musim gugur bertiup melawan Big Smart. Kemerahan di wajahnya menghilang saat rasa takut masih melekat di wajahnya. Sial, wanita ini terlalu menakutkan. Dia hanya menatapku sekali dan aku tidak bisa mengendalikan diri. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan mendengus. Saya hampir kehilangan kultivasi saya. Siapa wanita ini? Tidak ada karakter sekuat itu di New Moon Brothel di masa lalu. Dia melihat kembali ke kamar pribadi. Mengerikan sekali. Wanita benar-benar harimau. Guru tidak berbohong padaku. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia dengan cepat menjauhkan diri. Setengah hari berlalu. Di malam hari, Song Si berpegangan pada pagar sambil berusaha menjaga mata pandanya tetap terbuka untuk menenangkan diri. Namun, ada pemikiran mendalam di balik matanya. Seperti yang diharapkan, melalui interaksi ini, dia dapat memastikan bahwa Liu Rusue, 2. Liu Rusue mengacu pada Suer. Di mana Liu Rusue adalah nama lengkapnya dan Suer adalah nama panggilannya, adalah seorang kultivator atau seekor rubah betina. Ini adalah satu-satunya keberadaan aneh yang dia temui saat ini. Dia harus menyelidiki lebih dalam dan melihat apakah dia bisa mendapatkan teknik abadi. Lampu di bawah sudah terang benderang dan banyak orang berjalan-jalan. Beberapa orang sedang duduk di aula, minum, sangat ramai. Anda telah mendengar. Setelah kapal kuil Jinyuan terbalik di pagi hari, 2 orang lagi tewas di sana pada sore hari. Kudengar mereka adalah 2 penjaga dari keluarga Song. Itu benar. Mereka seharusnya menghadapi terbaliknya mage tetapi mereka juga terbalik. Apakah ada hantu air yang menyebabkan masalah? Akhir-akhir ini keadaannya tidak damai. Saya mendengar monster liar telah muncul di pegunungan. Bahkan ada barang kotor di gerbang kota sekarang. Tidak hanya di luar kota, tapi juga di dalam kota. Baru-baru ini, beberapa orang meninggal tanpa alasan. Diskusi yang berisik memasuki telinga Song Si dan dia perlahan-lahan sadar kembali. Lihat, bukankah itu putra ketujuh dari keluarga Song di atas? Ceka-ceka, dia masih senang bermain-main di sini setelah sesuatu terjadi pada keluarganya. Ceka-ceka, lihat dia. Dia mungkin sudah tinggal di sini selama sehari. Orang kaya memang berbeda. Kami hanya mampu meminta pelayan biasa menemani kami minum, namun anak ini di sini tidur dengan semua wanita cantik kelas atas. Gelombang suara mengejek dan iri muncul, tapi kebanyakan sangat lembut. Jelas sekali bahwa mereka tidak ingin merasa tersinggung pada Song Si. Namun, sejak kekuatan spiritual Song Si meningkat pesat, dia bisa mendengar suara-suara ini dengan jelas. Seseorang meninggal lagi dalam keluarga, dan itu terjadi di Sungai Jin. Song Si tidak peduli jika orang-orang ini membicarakan urusannya. Dia lebih khawatir tentang dugaan hantu air. Rupanya ini adalah pilihan yang memungkinkan untuk mengadili kematian. Tuan muda. Big Smart buru-buru berjalan mendekati dan mendukung Song Si yang akan jatuh. Ketika dia melihat penampilan Song Si yang lemah, dia mengemis, tubuhmu terluka lagi, tuan muda. Anda masih ingin berlatih seni bela diri? Lelucon yang luar biasa. Anda bahkan tidak memiliki cukup energi esensi dalam tubuh Anda tidak dapat memeliharanya sama sekali. Tidak apa-apa. Selama aku bahagia. Song Si terlihat lelah, tapi dia sangat puas. Setelah bekerja keras selama setengah hari, dia tidak hanya menikmati pengalaman unik bermain-main dengan wanita cantik, pada dasarnya dia juga mengkonfirmasi satu hal. Suer ini jelas bukan orang biasa. Wanita ini sepertinya mengetahui metode yang mirip dengan sihir yang membuatnya kehilangan akal sehat dan kemudian sebagian menyerap energi darinya. Menurut data pada sistem antarmuka, dia seharusnya menyerap energi yang, karena 16 poin energi yang aslinya telah berkurang menjadi 0,1. Betapa serakahnya. Dia hanya memberiku sedikit energi yang, jika hantu perempuan lain menyentuhku, aku akan mati. Song Si mengutuk dalam hatinya. Meskipun energi yang dapat pulih dengan sendirinya, tanpa sistem, akan memerlukan waktu lama untuk pulih. Bahkan jika dia makan ginjal dan meminum anggur penis harimau setiap hari, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan. Asal mula debut chapter ini dapat ditelusuri ke N0V3LB1N. Wanita ini cantik tapi dia terlalu rakus.
Dia benar-benar memperlakukannya seperti alat. Aku harus segera mati dan pulih ke kondisi puncakku sebelum memikirkan bagaimana menghadapinya. Dia lalu memberi perintah, Big Smart, ayo pergi. Bawa aku ke Sungai Jin. Sungai Jin. Pintar besar kaget. 2 hari ini tidak aman di tepi Sungai Jin. Mengapa kita tidak pergi ke tempat lain? Tidak, kita akan pergi ke tempat di mana penyihir dari kuil Jinyuan mengalami kecelakaan itu. Wajah Big Smart menjadi gelap. Tuan muda, Anda tidak bercanda dengan saya, kan? Itu adalah tempat yang dihindari orang awam. Apa yang kamu lakukan dengan tubuhmu yang lemah? Sesuatu telah terjadi pada keluarga. Biarkan saya melihat apa yang terjadi. Songsi berkata dengan jujur, saya tidak percaya ada hantu di dunia ini. Anda harus percaya pada sains. Big Smart tidak bisa berkata-kata. Siapa sains? Kenapa aku harus percaya padanya? Songsi tidak sabar. Apakah Anda tuan muda atau saya tuan muda? Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Jika kamu takut, pergilah. Saya tidak akan berani. Big Smart tutup mulut dan membawa Songsi keluar dari rumah bordil bulan baru. Kusir sudah menunggu di depan pintu dengan kudanya. Songsi menaiki kereta seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan menuju ke selatan. Di rumah bordil bulan baru, ada tawa dan lelucon yang tak ada habisnya. Periode paling meriah baru saja tiba. Mei Niang mengayunkan pantatnya yang gemuk dan tampak cantik. Dia sudah 4 tahun melewati masa jayanya, tapi dia masih tampak seperti wanita muda berusia 30-an. Matanya dipenuhi pesona. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di ranjang merah di kamar, Swear telah kembali ke dirinya yang dingin dan mulia. Namun, dia tidak mengenakan pakaian apapun. Willowish berwarna merah dan putih beredar di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak misterius dan cantik. Ketika cahaya mencapai batas tertentu, tiba-tiba cahaya itu menyusut dan mengembun menjadi bulan sabit putih di perutnya yang rata dan naik perlahan. Ketika Mei Niang melihat pemandangan ini, dia tampak iri dan berkata dengan hormat, bulan baru yang sempurna. Tampaknya teknik undangan bulan Nona Sue telah mencapai terobosan kecil. Pendirian yayasan sudah dekat. Liu Rusue membuka matanya. Dia tampak berwibawa dan cantik seperti peri bulan. Tentu saja, hal yang sama tidak bisa dikatakan di bawah lehernya karena dia tidak mengenakan pakaian apapun. Tidak ada peri yang bisa mempertahankan temperamen bermartabat dan mulia saat menanggalkan pakaian. Dia mengangkat tangan rampingnya dan gaun tipis jatuh dari langit, menutupi tubuhnya yang memikat. Kau menyanjungku, Mei Niang. Budidaya Sue hanya pada tingkat dasar. Masih ada 3 kendala besar di atas levelnya, bulan sabit, bulan waxing, dan bulan purnama. Saya hanya akan dapat mencapai pendirian fondasi yang sempurna setelah bulan purnama. Saya masih jauh dari itu. Tidak jauh, tidak jauh. Nona Swear baru berada di sini selama sebulan dan dia sudah berada di pemurnian Ki tingkat ketiga. Di antara banyak murid sekte luar tahun ini, dia pasti bisa masuk peringkat 10 besar. Yang penting dia hanya berkomunikasi dengan satu pria sehingga energi spiritual di tubuhnya sangat murni. Mei Niang memuji. Kamu juga tahu alasan kenapa aku menerobos begitu cepat. Tapi saya belum sepenuhnya menyempurnakan energi yang miliknya. Setelah menyempurnakannya, saya pasti bisa memasuki level bulan sabit. Pada saat itu, saya akan dapat mengembangkan mantra yang sebenarnya. Liu Rusue tidak sombong dan tampak tenang. Ini juga merupakan keberuntungan Nona Sue. Anda baru saja tiba di dunia fana untuk berlatih dan segera bertemu dengan seseorang yang memiliki akar spiritual tepat ketika Anda merasakan kenikmatan antara seorang pria dan seorang wanita. Selain itu juga merupakan akar roh api yang sangat cocok untuk mengolah teknik undangan bulan. Sekarang Anda tidak perlu menjerat dan memanfaatkan pria lain untuk waktu yang singkat tetapi Anda masih bisa melewati tahap masuk tersulit dari teknik undangan bulan. Mei Niang menghela nafas, di jalur budidaya ini, selain kekayaan, teman, teknik, dan tanah, keberuntungan sebenarnya lebih penting. Memang benar, Tuan Muda ketujuh itu ditakdirkan bersamaku. Liu Rusue menghela nafas. Mei Niang ragu-ragu sejenak dan berkata, Nona Swear, meskipun saya adalah murid sekte luar yang tersingkir saat itu, saya masih memiliki beberapa wawasan kultivasi. Anda sudah sedikit berlebihan dengan melahap Yangki itu. Itu cukup berbahaya bagi tubuhnya.
Menyerapnya sedikit demi sedikit tanpa segera menghabiskan pasokan adalah cara yang tepat. Liu Rusue tampak malu. Dia mengangkat tangannya dan menyisir rambutnya, saya tidak memiliki cukup kemauan. Dalam keadaan itu, aku merasa tidak bisa berhenti sejak awal. Saya sangat rakus sehingga saya hampir menyedotnya hingga kering 2 kali. Untungnya, tubuh tuan muda ini kuat dan dia tidak mengalami kekurangan ginjal. Nona Suer, Anda harus berhati-hati. Bagaimanapun, dia adalah putra ketujuh dari keluarga Song. Keluarga Song cukup mapan di kota Silken. Jika tubuhnya terlalu lemah karena terlalu banyak makan dan dia secara tidak sengaja meninggal karena suatu penyakit, mereka akan menyalahkan kita. Mei Niang mengingatkannya. Liu Rusue terkejut, ada banyak orang yang terlalu memanjakan diri dan menjadi lemah. Wajar jika orang ini tidak bisa mengendalikan dirinya dan mati. Jika Mei Niang berkata demikian, mungkinkah ada kultivator di keluarga Song? Bukankah mereka hanyalah keluarga Taipan lokal? Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai keluarga yang memiliki kekuasaan atas kota. Tidak ada kultivator, tapi masih ada ahli conate di keluarga itu. Nona Suer, saat ini Anda sedang dalam ujian dunia fana, jadi istana tidak akan ikut campur. Oleh karena itu, para ahli conate dapat mengancam para pembudidaya di tahap tengah dan akhir dari ranah penyempurnaan Qi. Jika Anda tidak berlatih beberapa mantra lagi, akan sangat sulit bagi Anda untuk menjadi tandingannya. Selain itu, keluarga Song mempunyai banyak orang yang dapat menjadi ancaman. Anda harus berhati-hati dan tidak menempatkan diri Anda dalam bahaya. Ekspresi Mei Niang serius saat dia menceritakan apa yang dia ketahui. Terima kasih atas pengingatmu, Mei Niang. Suer akan memperhatikan. Lain kali, saya pasti mengurangi hisapan. Liu Rusue menjilat lidah merah mudanya dan tampak menikmatinya. Sebenarnya, Nona, Anda punya cara lain untuk memanfaatkan dia dengan lebih baik. Itu untuk menjadikannya tungku budidaya Anda. Mei Niang berkata dengan misterius, hanya ada 1 dari 10.000 orang di dunia ini yang memiliki akar roh. Terlebih lagi, akar roh api sangat cocok untuk dikembangkan oleh Nona. Jika Anda dapat memeliharanya sebagai tungku, akan lebih mudah bagi Anda untuk membangun fondasi atau bahkan membentuk inti Anda di masa depan dengan bantuan tungku. Perapian, mata Liu Rusue berbinar saat dia merenung, ini juga salah satu penilaian sekte luar. Jika saya bisa merawatnya sebagai tungku, sekte akan memberi saya hadiah. Apalagi kecepatan kultivasi saya bisa meningkat lagi. Hanya saja sekarang masih terlalu dini. Terlebih lagi, akar spiritual orang ini hanya inferior dan harga untuk mengolah teknik budidaya tungku cukup mahal. Terserah Nona untuk memutuskan. Namun, Mei Niang, aku masih harus menyuarakan pendapatku. Tungku adalah harta yang sangat besar bagi para petani seperti kami. Ini sangat penting. Semakin dini kita memeliharanya, semakin baik. Paling-paling, kami hanya akan mengubahnya di masa mendatang. Akar roh api tingkat rendah orang ini sudah cukup untuk kamu gunakan dalam waktu lama. Mengenai biayanya, sepertinya ini adalah harga yang sangat mahal yang harus dibayar saat ini. Namun seiring kemajuan Anda, harga ini mungkin tidak akan terlalu mahal. Ekspresi Mei Niang menjadi rumit. Saat itu, jika saya lebih bersedia dan membuat pengaturan tertentu lebih awal, saya mungkin bisa maju lebih jauh. Saya tidak akan terjebak di sini untuk menjadi tua. Setelah Liu Rusue mendengar ini, dia merenung sejenak dan akhirnya mengangguk, saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Terima kasih atas nasihatmu, Mei Niang. Jika saya bisa menjadi murid sekte dalam dengan dasar yang sempurna, saya tidak akan melupakan Mei Niang. Nona, kamu terlalu sopan. Kita semua berasal dari sekte yang sama, jadi sudah sepantasnya kita saling membantu. Mei Niang tersenyum. Berinvestasi pada orang-orang yang berpotensi juga merupakan caranya bertahan hidup selama bertahun-tahun. Selain itu, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata sebagai seseorang yang telah melalui perjalanan ini. Lagi pula itu bukanlah suatu kerugian baginya. Jika murid sekte luar baru ini dapat mencapai pencapaian, kata-katanya akan menghasilkan keuntungan besar. Tidak mudah untuk menjadi murid batiniah. Bahkan jika gadis ini memiliki akar spiritual tingkat tinggi, tingkat keberhasilannya tetap tidak tinggi. Mei Niang, mohon rekomendasikan kepada saya teknik budidaya tungku pria di istana. Jika memungkinkan, yang lebih hemat biaya. Liu Rusue berkata dengan sopan. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkan Mei Niang.
Dia merasa bahwa seseorang yang bahkan belum lulus penilaian murid sekte luar tidak mampu. Dari kelihatannya, orang ini masih memiliki beberapa kelebihan setelah hidup beberapa dekade lagi. Putra ketujuh dari keluarga Song ini hanya memiliki akar roh tingkat rendah. Paling-paling, dia hanya bisa membantu Nona berkultivasi untuk mencapai ranah yayasan pendirian. Tidak perlu menghabiskan lebih banyak sumber daya untuknya setelahnya. Anda harus mencoba yang terbaik untuk menggali semua potensinya dan memadatkan energi spiritual api. Untuk ini, teknik pemurnian yang cocok untuk akar roh api adalah metode yang tepat. 3 level pertama dapat dibeli dengan harga tukar 100 batu roh. Main yang berkata dengan pengalaman. Baiklah, saya akan menggunakan teknik pemurnian yang. Aku akan mencari alasan untuk bertemu dengannya. Saya berharap dia dapat membantu saya membangun fondasi saya sesegera mungkin. Liu Rusue tersenyum, tapi kata-katanya tanpa emosi. Di matanya, tungku ini hanyalah batu loncatan pertamanya dalam perjalanan kultivasinya. Merupakan keberuntungan bagi Songxi karena dia bisa diperas hingga kering olehnya. Jika dia kehilangan semua kultivasinya dan menjadi manusia fana di masa depan, dia hanya akan membantunya pensiun lalu mengirimnya pergi ketika dia meninggal. Saya tidak perlu dibunuh. Saya bisa mati dengan sengaja. Bagaimanapun, kematian adalah untuk kebangkitan dan bukan niat awal saya. Lagu Si membengkokkan. Tetapi terlalu sulit untuk mati sendirian. Selain itu, tidak akan baik jika tersiar kabar. Tenggelam, tercekik, jatuh hingga mati. Tenggelam bercampur dengan habitatnya dan bahkan jika ia dicekik hingga mati, ia harus mencari seseorang untuk melakukannya. Bagaimana jatuh ke kematian? Dengan fisiknya yang beberapa kali lipat dari orang biasa, dia mungkin harus melompat dari tebing. Bahkan jika dia melompat dari tebing, dia mungkin tidak mati. Dia bahkan mungkin bisa mempelajari beberapa keterampilan seni bela diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Songxi berpikir dalam hati. Singkatnya, agak terlalu sulit untuk mati sendirian. Lupakan. Di tengah dilema Songxi, kusir mempercepat kudanya dan meninggalkan gerbang selatan kota. Pada periode berikutnya, ada bangunan kayu di toko pewarna di sepanjang jalan, dan banyak di antaranya adalah bisnis keluarga Song. Cai tua, kamu tidak perlu mengemudi lagi. Kembalilah sendiri dan serahkan kendali kepada Big Smart. Songxi harus merahasiakan tindakan selanjutnya, karena dia membiarkan kusirnya pergi. Songxi memandangi langit malam yang semakin gelap di luar dan berkata, kali ini, ceritakan padaku sekaligus semua yang kamu ketahui tentang alam pasca kelahiran dan alam terhubung. Ya, Tuan Muda. Saat Big Smart mengemudi, dia berkata, alam pasca kelahiran terutama untuk menghangatkan tubuh dan mewujudkan esensi menjadi ki. Sebagai ahli Conate, mereka meluncurkan seteguk Conate Truki lalu dengan mudah hidup ratusan tahun seperti Earth Immortal. Liu Tua, saya akan berbicara tentang dunia pasca kelahiran terlebih dahulu. Alam ini dibagi berdasarkan kekuatan tubuh atau jumlah ki batin. Mereka berhubungan dengan master yang masing-masing menempati teknik fisik eksternal atau teknik energi internal. Jika Anda mengolahnya pada saat yang sama, secara alami Anda akan menjadi lebih kuat. Liu Tua, saya, termasuk tipe orang seperti ini. Persyaratan untuk memasuki alam pasca kelahiran adalah pertama-tama mengolah seteguk ki batin atau melatih kekuatan Anda hingga setara dengan seekor sapi jantan. Kemudian, untuk tetap berada di alam yang sama, Anda perlu berlatih agar pertarungan 3 ekor lembu jantan. Untuk menyempurnakan alam pasca kelahiran akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Jika Anda ingin masuk ke alam Conate, Anda harus memiliki kekuatan seperti seekor gajah. Tunggu, berapa kekuatan orang biasa yang setara dengan kekuatan banteng yang disebutkan di atas? Songxi berhenti dan bertanya apa yang membuat dia penasaran. Menurut kekuatan manusia biasa, itu setara dengan 6 orang dan merupakan jumlah kekuatan yang sangat kuat. Jawaban Big Smart membuat Songxi kecewa. Ternyata kekuatannya hanya setara dengan alam pasca kelahiran yang baru saja dimulai. Apakah ada kultivator di dunia ini? Lagu Si tiba-tiba bertanya. Cerdas besar terdiam. Lalu, dia menghela nafas pelan. Apakah Tuan Muda percaya atau tidak, Liu Tua hanya bisa mengatakan bahwa itu ada. Dia berkata dengan pandangan jauh, ini adalah sekelompok orang yang disukai oleh surga. Mereka dilahirkan dengan kemampuan untuk memiliki kedekatan dengan ki spiritual langit dan bumi.
Bagi kami para praktisi seni bela diri, kami harus menunggu sampai kami membuka gerbang surgawi ketika kami melangkah ke alam Chonate untuk dapat melakukannya. Bahkan jika kita mencapai alam Chonate, kita masih tidak bisa dibandingkan dengan kultivator paling biasa dalam hal menyerap ki spiritual langit dan bumi. Jalur seni bela diri sangat sulit. Ini memang sulit. Ada perbedaan kualitas yang jelas di antara keduanya. Lagusi mengangguk. Meskipun dia mengatakan itu, dia tetap sangat bahagia karena dia memiliki akar spiritual. Setidaknya titik awalnya lebih tinggi daripada titik akhir yang tidak pernah bisa dicapai oleh banyak praktisi seni bela diri sepanjang hidup mereka. Hidupku terserah padaku. Bahkan tanpa akar abadi, cepat atau lambat aku, Liu Tua, akan menjadi ahli Chonate. Big Smart mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ambisinya. Tentu, aku menaruh harapan besar padamu. Lagusi tersenyum dan berkata. Cerdas besar tersentuh. Dia telah mengatakan ini kepada praktisi seni bela diri lainnya, tetapi tanpa kecuali. Mereka semua mengejeknya. Tuan muda ini benar-benar sahabat karib? Song Si memang cukup terkesan dengan gol penjaga itu. Dia juga tahu bahwa pria ini bersikeras untuk tidak menyentuh wanita untuk berkultivasi. Pengendalian dirinya tidak sederhana. Setidaknya, dia sendiri tidak bisa melakukannya. Memikirkan tentang bagaimana dia sekarang memenuhi syarat untuk berkultivasi, dia tetap tenang dan bertanya, bagaimana kekuatan seorang ahli Chonate dibandingkan dengan seorang kultivator? Saya tidak yakin tentang itu. Saya mendengar bahwa para kultivator itu dapat menggunakan mantra. Biasanya, seorang ahli pasca kelahiran yang sempurna hanya akan mati jika terkena mantra. Jika mereka tidak terkena dampaknya, sulit untuk mengatakannya. Big Smart sedikit tidak yakin. Jika suatu hari saya bertemu dengan seorang kultivator, saya mungkin bisa membunuhnya juga. Saat itu, saya, Liu Tua, akan terkenal di dunia seni bela diri. Haha. Lagusi terdiam. Dia sangat ingin mengatakan bahwa dia juga memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kultivator. Mungkinkah Big Smart ingin membunuhnya? Lupakan. Dia bahkan tidak memiliki teknik budidaya abadi sekarang. Ini masih terlalu dini. Dia berpendapat bahwa dia harus berlatih seni bela diri terlebih dahulu dan memanfaatkan bakatnya. Jika besok kamu ada waktu luang, ajari aku kungfu secara diam-diam. Lagusi berkata dengan tenang. Pintar besar tercengang. Tuan muda, apakah Anda benar-benar ingin belajar? Apakah kamu tidak takut dihukum oleh keluarga? Apa yang perlu ditakutkan? Saya sedang belajar memperkuat tubuh saya. Song Si tidak peduli apa yang dipikirkan anggota keluarga Song lainnya. Baiklah, diam-diam aku akan mengajarimu beberapa teknik pernapasan. Selama Anda mempraktikkannya secara diam-diam, orang biasanya tidak akan menyadarinya. Jika Anda berhasil, Anda dapat mempertimbangkan untuk mempelajari hal lain. Cerdas besar mengangguk. Dia siap mengajari tuan muda ini beberapa cara untuk menjaga kesehatannya. Lagi pula, dia pergi ke rumah bordil setiap hari. Jika dia tidak menjaga kesehatannya, dia benar-benar takut Song Si akan mati karena kehabisan esensinya suatu hari nanti. Saat mereka berdua mengobrol, beberapa mil berlalu dengan cepat. Di belakang parit terdapat sungai Jin yang lebarnya lebih dari 30 kaki, yang airnya mengalir dari barat ke timur. Di seberang sungai, ada pohon murbei yang ditanam di mana-mana. Daun-daunnya sebagian besar berguguran, dan gundul. Saat angin musim gugur bertiup, tampak seperti hantu menari di kejauhan. Di samping gerbang kota, terdapat anak sungai yang melewati kota Silken. Anak sungai ini adalah sungai Jinhuai, dan terdapat banyak perahu bersulam di atasnya. Lentera merah digantung di atasnya sehingga terdengar suara helaian pipa bambu yang bergoyang. Suara tawa pria dan wanita yang samar-samar juga terdengar samar-samar. Big Smart memandangi sungai Jin yang sunyi dan khawatir akan terjadi sesuatu. Dia memperingatkan lagi, Tuan muda, mengapa Anda tidak pergi ke perahu bunga untuk bermain? Angin dingin di tepi sungai sangat dingin dan Anda akan mudah masuk angin. Song Si mengabaikan bujukan Big Smart. Dia melihat ke sungai yang relatif lebih terang dan bertanya, di mana orang-orang dari kuil Jinyuan meninggal? Big Smart menghela nafas dan mengetahui bahwa orang ini sangat keras kepala. Dia menjawab, demi alang-alang. Tinggalkan aku di tepi sungai dan kembali sendirian. Aku ingin sendiri. Big Smart segera berteriak, Tuan muda,
Apa yang harus saya lakukan jika sesuatu terjadi pada Anda? Saya tidak akan mati. Aku akan bertemu seorang teman. Dia seorang ahli. Lagu Si melambaikan tangannya. Ketika kereta sampai di sungai, dia turun dan pergi. Mungkin karena banyaknya kematian di sungai baru-baru ini, tidak ada seorang pun di tepian. Angin musim gugur bertiup saat air bergejolak, bahkan serangga dan burung pun terdiam. Sinar matahari terakhir menghilang di cakrawala dan dunia menjadi gelap gulita. Bulan yang memudar menjadi satu-satunya sumber cahaya di langit, namun terkadang terhalang oleh awan gelap. Setelah berjalan menyusuri pantai beberapa saat, dia tidak bisa melihat bayangan satu orang pun. Big Smart, aku bilang jangan ikuti aku. Jika kamu tidak patuh, aku akan memotong gajimu. Song Si tiba-tiba berbicara. Ada keheningan di belakangnya. Big Smart berjongkok di belakang sekelompok rumput liar dan memandangnya dengan mengejek. Tuan muda, Anda mencoba menipu saya. Saya, Liu Tua, tidak akan tertipu. Astaga! Sebuah benda hitam pecah. Big Smart memang cukup mumpuni, melalui mendengarkan suaranya, ia berhasil menangkap bayangan hitam tersebut. Jika dilihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah kerikil besar. Dia berkeringat dingin. Dari mana asal batu ini? Mungkin. Dia memandang Song Si dengan ekspresi aneh. Jika kamu terus mengikutiku, aku tidak akan sopan lagi. Song Si berkata dengan dingin dan pergi dengan langkah besar. Meskipun energi yangnya tidak mencukupi saat ini, kekuatan spiritualnya masih ada. Dengan demikian, dia dapat menemukan Big Smart yang diam-diam mengikutinya. Big Smart melihat kerikil besar di tangannya dengan bingung dan membiarkan Song Si pergi. Bagaimana Tuan Muda menemukanku? Bagaimanapun juga, Liu Tua, saya adalah ahli kelas 1. Mungkinkah akhir-akhir ini aku melihat terlalu banyak wanita dan fondasiku tidak stabil, menyebabkan teknik gerakanku memburuk? Setelah diperingatkan Big Smart, Song Si tidak menyadari ada orang yang mengikutinya selama sisa perjalanan. Mengenai apakah ada hantu, dia tidak yakin. Setelah berjalan beberapa mil lagi, dia berbelok di tikungan dan tiba di tempat yang airnya lebih tenang. Permukaan sungai di sini bahkan lebih luas. Ada banyak alang-alang yang tumbuh di kedua sisi sungai. Dahulu banyak terdapat bebek pembohong dan burung air. Namun saat ini, suasana begitu sunyi sehingga hanya suara angin yang terdengar. Sebuah perahu rusak terangkut di alang-alang. Aura dingin memenuhi udara, membuat Song Si merinding. Melihat banyak alang-alang di lingkungan yang roboh, Song Si tenggelam dalam pikirannya. Melihat jejak ini, itu pasti monster udara yang besar. Itu tidak terlihat seperti yang disebut hantu udara. Itu berdasarkan premis bahwa kapal hantu udara tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan, hantu udara di dunia ini mungkin jauh lebih kuat. Imajinasi Song Si mulai menjadi pembohong saat dia perlahan mendekati udara untuk melihatnya. Air sungai bersinar hitam namun tidak memantulkan cahaya bulan di langit. Ia bahkan tidak membuat gerakan apapun. Kenapa airnya begitu tenang? Song Si membuat perkiraan yang aneh. Saat ini, hembusan angin bertiup ke meniru dari belakang, membuatnya terjadi. Tetesan-tetesan. Suara samar tetesan air muncul di belakangnya. Kulit kepalanya mati rasa dan dia bisa dengan jelas merasakan seseorang di belakangnya. Sebelum dia sempat berbalik, sebuah tangan mendorongnya dengan keras. Tangan ini begitu kuat sehingga Song Si tidak bisa menghentikan sama sekali. Berdebar, Song Si terjatuh terlebih dahulu ke dalam air dan berhenti bergerak dalam sekejap mata. Mengalir dari bawah darah dan dengan cepat menghilang. Bayangan ular hitam itu bergoyang 2 kali di udara, seolah penasaran kenapa makanan yang baru saja diburunya tiba-tiba menghilang. Sosok kekar muncul secara luar biasa di tempat Song Si awalnya berdiri. Tubuhnya meneteskan udara, tangan dan kukunya memutih, seperti baru saja mengeluarkan udara. Mengangkat sedikit. Di bawah sinar bulan yang redup, wajah galak dan terutama pucat terlihat. Jika Song Si berbalik lebih awal, dia akan mengenali orang ini. Kamu telah dibunuh oleh hantu. Energi yang kelima. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 3 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Titik kebangkitan telah ditetapkan. Kamu akan muncul pada titik kebangkitan. Ding, selamat telah dibunuh oleh target baru. Anda memenuhi kondisi motivasi. Subsistem lotre telah diaktifkan.
Jika Anda membunuh target dalam waktu yang ditentukan, Anda akan diberi satu kesempatan untuk menarik lotre. Setelah notifikasi sistem menghilang, hitungan mundur 30 hari muncul. Pada saat yang sama, di halaman barat laut kediaman keluarga Song, seseorang muncul dari bawah tempat tidur. Apa yang telah terjadi? Siapa yang mendorongku dari belakang? Apakah kamu punya moral sosial? Song Si mengumpat pelan dan merangkak keluar dari bawah tempat tidur dengan ekspresi tercengang. Dia tanpa sadar menyentuh tenggorokannya. Sesuatu membunuhku, jadi aku bahkan tidak bisa melawan setelah terjatuh ke dalam air. Saya merasa kedinginan dan kehilangan kesadaran dalam sekejap mata. Dia tidak bisa menahan rasa takut. Meskipun dia tidak takut mati karena sistemnya, dia tetap takut dengan hal yang tidak diketahui ini. Aku tidak peduli siapa dirimu. Aku akan pergi dan mati beberapa kali lagi. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat memahaminya. Song Si mengepalkan tangannya. Tubuhnya dipenuhi kekuatan. Tidak hanya dia pulih ke kondisi puncaknya, tetapi energi di tubuhnya juga jauh lebih melimpah. Energi yang miliknya telah mencapai 21 poin. Mengapa energi yang dan poin atribut yang saya peroleh meningkat kali ini? Juga, apa yang terjadi dengan subsistem lotre ini? Saat itulah Song Si menyadari hadiah yang diberikan oleh sistem. Saat dia bingung, sistem segera menjawab keraguannya dengan informasi yang relevan. Ternyata setelah dia mati beberapa kali, misalnya 10 kali lipat, pahalanya akan bertambah sampai batas tertentu. Selain itu, kekuatannya sendiri dan kekuatan orang yang membunuhnya juga akan mempengaruhi besarnya reward yang diberikan. Sederhananya, semakin banyak dia mengumpulkan dan mati, semakin kuat dia. Khususnya, semakin kuat benda yang membunuhnya, semakin banyak hadiah yang akan dia terima. 3 faktor bersama-sama mempengaruhi imbalan, di mana kekuatan adalah faktor utamanya. Ini masuk akal. Sebelumnya, dia telah memikirkan bagaimana untuk terus menjadi lebih kuat karena hadiah awal akan semakin tidak mencukupi. Sekarang, tidak ada masalah. Sedangkan untuk subsistem lotre, sistem telah mengaktifkan roda yang dapat dia gambar untuk beberapa hal. Song Si buru-buru membukanya dan melihatnya. Ada 12 area kecil berbentuk kipas di atasnya, ada yang besar dan ada yang kecil. Separuhnya berupa tanda tanya yang menandakan bahwa target undian tidak diketahui. Separuh sisanya terungkap, membuatnya ngiler. Conate Pil, meningkatkan kemungkinan menjadi ahli Conate. Pil pendirian yayasan, tingkat keberhasilan tertentu ketika maju ke pendirian yayasan. Teknik 9 yang ilahi, teknik budidaya seni bela diri atribut yang ilahi yang dapat mengembangkan kekuatan ilahi 9 yang. Conate Pure yang art, teknik budidaya abadi terbaik. Raih fondasi sempurna. True yang chainmail, artefak tipe pertahanan tingkat menengah. Itu dapat memblokir sejumlah kerusakan tertentu. Pedang pria, pedang bermutu tinggi. Ia mempunyai kekuatan untuk mematahkan rambut dan memotong besi seperti lumpur. Di antara 6 item tersebut, 2 di antaranya terkait dengan budidaya. Terlebih lagi itu adalah 2 teknik budidaya yang berbeda, yang membuatnya terpesona. Jika dia bisa mendapatkannya, dia bisa segera mengolahnya. Tidak ada peluang untuk mendapatkan undian berhadiah. Mata Song Si penuh penyesalan. Undian berhadiah tidak dapat ditukar dengan poin atribut. Itu harus memenuhi syarat tertentu, seperti membunuh target yang menyebabkan kematiannya atau menyempurnakan teknik budidaya yang memenuhi persyaratan. Hal ini juga akan membatasi dia dari mencari kematian secara gila-gilaan demi imbalan bertani sampai batas tertentu, mendesaknya untuk berkultivasi dengan serius. Sepertinya saya tidak bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Saya harus menjaga keseimbangan tertentu antara poin atribut saya dan peluang lotre. Terlebih lagi, saya tidak bisa dibunuh oleh hal yang sama lebih dari 10 kali, jika tidak saya akan berisiko terekspos. Sistem ini memotivasi saya untuk menghilangkan risiko ini melalui metode ini. Song Si tenggelam dalam pikirannya. Jika dia sering mengirim dirinya sendiri ke kematiannya, cepat atau lambat seseorang akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saya harus mengadili kematian hanya jika situasinya memungkinkan. Jika tidak cocok untuk terus mencari kematian, saya akan menghancurkan makhluk yang telah membunuh saya. Song Si menetapkan aturan dan melihat poin atribut lagi. Saya tidak akan menambahkan statistik hari ini. Aku akan mati beberapa kali lagi dulu. Song Si berdiri dan bersiap untuk melakukan perjalanan lagi. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan berbalik untuk mencari topeng di loker.
Dia kemudian berganti menjadi jubah hitam sederhana dan membuka pintu untuk pergi. Saya harus menutupi wajah saya dengan masker sehingga jika seseorang melihat saya berlari menuju kematian, identitas saya tidak akan terungkap secara langsung. Song Si berpikir sendiri dan menyelinap keluar dalam kegelapan. Tuan muda ketujuh. Ya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan beberapa pelayan. Song Si tidak banyak bicara dan segera meninggalkan Song Manor, menghilang di malam hari. 15 menit kemudian. Di pintu samping, Big Smart tiba dengan kereta. Dia tampak khawatir sesuatu akan terjadi pada Song Si. Jika sesuatu benar-benar terjadi, meskipun Song Si dengan sengaja mengusirnya, dia akan tetap bertanggung jawab. Liu Tua, kenapa kamu begitu lesu? Apakah kamu lelah bermain-main dengan wanita dengan tuan muda ketujuh? Komandan penjaga di pintu, Zhao Tua, menggoda. Omong kosong. Kamu tahu, aku tidak pernah bermain-main dengan wanita. Big Smart melotot dan membalas. Dia meraih kendali dan berhenti. Zhao Tua, ingatlah untuk memberitahuku kapan tuan muda ketujuh kembali lagi nanti. Bukankah tuan muda ketujuh sudah kembali? Tapi dia keluar lagi sekarang. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak mengikutinya. Zhao Tua itu pendek dan kuat. Dia memiliki mata kecil dan lingkaran hitam samar di bawah matanya. Dia berusia 40-an dan tampak seperti pria jujur. Dia kembali? Pintar besar penutupnya. Bagaimana mungkin? Buta Zhao, matamu pasti buruk. Anda melihat orang yang salah. Saya berkendara kembali setelah berpisah dari tuan muda di selatan kota. Bagaimana saya bisa lebih lambat dari dia? Ceka, siapa yang buta? Saya bukan satu-satunya yang melihatnya. Saya pikir itu karena Anda membuang air besar di tengah jalan, jadi Anda membiarkan tuan muda ketujuh kembali duluan. Zhao Tua mengerucutkan bibirnya, tapi kata-kata ini membuat Big Smart berkeringat dingin. Apakah dia melihat hantu? Bagaimana dia, yang telah berkendara dengan cepat sepanjang perjalanan, bisa kembali lebih lambat dari Song Si? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, hal-hal aneh terjadi setiap tahun. Tapi kenapa tahun ini banyak sekali? Si tua Zhao sangat setuju, itu benar. Ada banyak hal aneh akhir-akhir ini. Baru hari ini, kamu seharusnya sudah mendengar tentang seseorang dari keluarga Song yang tenggelam di Sungai Jin, kan? Pelayan mana yang meninggal? Big Smart menduga Song Si telah kembali dengan kereta seseorang. Ia tidak terlalu memproduksi dan mulai bertanya tentang rumor yang beredar di luar. Kamu tidak akan menduganya. Ekspresi Zhao Tua menjadi rumit dan dipenuhi ketakutan. Orang yang meninggal adalah Dou Tua. Apa? Dai Dou tenggelam. Big Smart melebarkan matanya yang juling. Dia tampak kaget sekaligus lucu. Zhao Tua menurunkan tangannya. Pelankan suaramu. Hal ini tidak boleh disebarluaskan. Jika tidak, hal itu akan dengan mudah membuat semua orang panik. Tuan tua sedang sakit kepala sekarang, perintah telah dibuat untuk tidak menyebarkan berita. Bagaimana mungkin dia? Orang ini adalah ahli kelas 1. Dia memiliki kekuatan 8 ekor lembu jantan dan tahu cara berenang. Gumam Big Smart, tidak mungkin terjadi. Meskipun hubungan dia dan Dai Dou tidak baik, dia harus mengakui bahwa pihak lain lebih kuat darinya dan dapat dianggap sebagai salah satu dari 10 ahli terbaik di keluarga Song. Orang yang hidup seperti itu sebenarnya tenggelam di area tempat penyihir kuil Jingyuan baru saja tenggelam. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu aneh. Makanya aku bilang itu aneh. Seorang ahli pasca kelahiran sebenarnya tenggelam. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Zhao Tua mengutuk. Kotoran, seru Big Smart dan buru-buru melompat keluar dari gerbong. Zhao Tua, apakah kamu yakin baru saja melihat tuan muda ketujuh? Berapa kali aku harus puas? Tuan muda ketujuh kembali dan kami bahkan menyambutnya. Zhao Tua sangat tidak sabar. Setelah memastikan bahwa Zhao Tua tidak berbohong, Big Smart menghela nafas lega. Itu bagus. Tuan muda ketujuh baru saja pergi ke daerah Reed di tepi sungai. Kemana perginya tuan muda ketujuh? Ekspresi Zhao Tua berubah drastis. Dia buru-buru menoleh untuk melihatnya. Lingkungannya gelap gulata. Lalu dia berkata dengan rasa bersalah, mungkinkah kita bertemu hantu? Saya mendengar ada pepatah yang mengatakan bahwa jiwa manusia hidup kembali setelah kematian. Terlebih lagi, tuan muda ketujuh mengenakan pakaian hitam. Jangan menakutiku.
Rambut Big Smart berdiri tegak. Tuhan tahu. Saat itu sangat gelap. Siapa yang tahu apakah itu manusia atau hantu? Zhao Tuo merapikan pakaiannya. Sial, praktisi pencaksilat juga takut dengan hal-hal najis ini. Menyarankan agar kita berhati-hati dan tidak mati seperti Daidou. Kamu bisa bersembunyi. Saya pengawal pribadinya. Aku tidak bisa bersembunyi meskipun aku mau. Big Smart menghela nafas, tidak mudah mendapatkan uang akhir-akhir ini. Kekacauan akan datang. Lebih aman mengandalkan keluarga Song daripada menjadi serigala sendirian. Selain itu, kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan bimbingan Old Kin dan berhubungan dengan dunia Conate. Anda dan saya sebenarnya dianggap tidak buruk. Zhao Tuo menepuk bahu Big Smart dan melihat ke arah lipatan di antara matanya yang juling. Dari kelihatannya, seni prajnamu hampir mencapai level ke-9 kan? Jika Anda bisa mencapai terobosan, Anda akan memiliki kekuatan gajah di alam pasca kelahiran. Anda kemudian akan memiliki lebih banyak kemampuan untuk melindungi diri Anda sendiri. Tidak masalah jika aku menerobos. 2 ahli pasca kelahiran meninggal tanpa alasan berturut-turut. Kami hanya memiliki sedikit lebih banyak kemampuan untuk melindungi diri kami sendiri dibandingkan orang biasa. Big Smart menggelengkan kepalanya, kita masih harus menemukan Tuan Muda ke-7 dengan cepat. Jika sesuatu benar-benar terjadi, itu akan menimbulkan masalah besar. Selama kamu bisa menembus ke tingkat ke-9, putra selir yang hanya tahu cara bermain-main tidak akan banyak mempengaruhimu lagi. Zhao Tuo berkata dengan penuh arti, Tuan Tua sedang bersiap merekrut lebih banyak ahli sebagai penjaga. Anda bisa memanfaatkan peluang ini. Jika Anda bisa menjadi pemimpin, tidak perlu membuang waktu dengan si playboy. Tuan Muda ke-7 sebenarnya tidak buruk. Big Smart mengerutkan kening dan memikirkan batu yang dilempar Song Si padanya. Dan dia tidak semudah kelihatannya. Hanya para murid keluarga yang mencoba memenangkan hati para pelayan. Jangan tertipu oleh manfaat kecil itu. Hanya dengan mengikuti cabang utama dalam keluarga Anda dapat memiliki masa depan. Kata Zhao Tuo dengan lancang. Adapun penyebutan Song Si oleh Big Smart tidak sederhana, dia tidak peduli sama sekali. Saya tahu, terima kasih. Big Smart menangkupkan tinjunya. Zhao Tuo selalu merawatnya dengan baik. Meskipun dia tidak setuju dengan pihak lain, dia tetap harus menerima bantuan ini. Bekerja keras, aku percaya padamu. Si tua Zhao menyeringai. Aku mengagumimu karena tidak dekat dengan wanita selama bertahun-tahun. Di daerah alang-alang. Song Si membutuhkan waktu setengah jam untuk berjalan ke sana. Dia melihat masa hitam di kejauhan dan tidak langsung mendekat. Sebagai gantinya, dia membuka antarmuka sistem, mengubah lokasi kebangkitan, dan meletakkannya di bawah jembatan batu di sampingnya. Jika kamu lebih dekat, kamu akan mati lebih cepat. Bertepuk tangan, Song Si menarik napas dalam-dalam dan mengenakan topengnya. Setelah memastikan tidak ada orang di dekatnya, dia melangkah mendekat. Dia terlihat tenang di permukaan, tapi nyatanya, dia sedikit panik. Ketakutan naluriah terus bertambah. Sambil mengertakkan gigi, dia mendekati sungai. Memikirkan aura aneh yang muncul di belakangnya terakhir kali, dia berdiri di samping dan mencoba yang terbaik untuk mengamati kedua sisi. Menabrak. Sungai tiba-tiba bergolak. Song Si menoleh dengan waspada ketika sebuah tentakel hitam tiba-tiba keluar. Engah. Jantungnya tertusuk dan darah dimuntahkan sebelum dia ditarik ke sungai. Kamu telah dibunuh oleh hantu. Fisik 1. Energi yang 3. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Song Si muncul di bawah jembatan batu. Dia tanpa sadar memegangi dadanya dan terengah-engah. Sepertinya monster tentakel. Sayangnya, saya hanya melihat sedikit, yang mungkin merupakan puncak gunung es. Bergumam, Song Si menyentuh wajahnya. Topeng itu masih ada. Asal mula debut chapter ini dapat ditelusuri ke N0V3LB1N. Benar saja, selama dia memakai sesuatu, itu akan mengikuti kebangkitannya. Namun, kondisinya tidak akan pulih sepenuhnya. Sebaliknya, keadaannya akan tetap seperti saat dia meninggal. Dengan kata lain, apa yang seharusnya rusak tetap saja rusak. Misalnya ada lubang di bajunya. Song Si berdiri dan segera berlari keluar, bergegas menuju kematiannya. Lagi. Kali ini, ia sengaja menjauh dari sungai dan menatap air dengan mata terbelalak. Sial, apa-apaan ini?
Saya terbunuh 2 kali meskipun hanya puncak gunung es yang terungkap. Lagu Si mengutuk. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat muncul dari belakangnya. Namun dia tetap waspada dan menstabilkan dirinya dengan posisi membungkuk. Lalu, dia meraih kembali. SSST, dingin sekali. Seolah-olah Song Si telah mengambil sebongkah es. Dia berbalik dan akhirnya melihat sosok kekar. Kenapa dia terlihat familiar? Saat dia hendak mengamati pihak lain, jantung Song Si berdebar kesakitan saat dia menembus dadanya lagi. Kamu telah dibunuh oleh hantu. Energi yang kelima. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1 poin atribut kebebasan. Hadiahnya telah berkurang, tapi tidak peduli seberapa berkurangnya, itu tetap akan menjadi sesuatu. Song Si melirik antar mukanya tetapi tidak peduli. Dia segera berlari kembali. Sepertinya ada 2 hal yang bekerja sama di sini untuk merugikan orang. Saya tidak bisa hanya peduli pada satu hal dan mengabaikan yang lain. Saya harus menyelesaikannya satu persatu. Song Si berubah pikiran dan memutuskan untuk mencari tahu apa yang ada di dalam air terlebih dahulu. Semenit kemudian, saat dia duduk di tepi sungai, sesuatu muncul di belakangnya. Song Si terlalu malas untuk peduli. Dia memandangi sungai dengan tenang. Tak lama kemudian, air sungai berfluktuasi dan arus udara yang menghitam melonjak. Sebuah tangan besar datang dari belakang dan mendorongnya. Song Si mempertahankan postur tubuhnya dan tidak peduli dengan apa yang ada di belakangnya. Dia menatap air. Astaga! Bayangan hitam itu keluar dari air dan berhadapan dengannya. Pupil Song Si mengerut, dia akhirnya melihat tentakel yang telah membunuhnya dengan jelas. Itu adalah tentakel hitam tajam di bagian atas, setebal 2 jari dan memiliki duri di atasnya. Itu tampak seperti ular berbisa. Dia meraihnya, tapi tentakelnya sangat kuat. Itu memotong telapak tangannya seperti pisau. Detik berikutnya, dia meninggal dengan cara yang sama. Di bawah jembatan batu. Kerutan muncul di wajah Song Si. Seberapa kuat kekuatannya? Saya bahkan tidak bisa mengguncangnya di tepi pantai, apalagi badan utamanya masih terendam udara. Akan lebih sulit lagi menanganinya di dalam air. Saya tidak akan mempertimbangkan untuk menghancurkannya saat ini dengan sedikit kemampuan saya. Saya akan bersumpah setelah saya mati beberapa kali lagi. Setelah ditemukan, ia kembali ke rawa alang-alang dan sengaja menjauh 80 kaki dari sungai. Kali ini, sudah lama tidak ada pergerakan di sungai. Sudah kuduga, dia tidak bisa menyerang di sini. Mata Song Si berbinar dan dia maju ke depan. Tetap tidak ada. Hehe, seperti yang diharapkan. Dengan seringai jahat, dia mulai mengambil 2 langkah sekaligus. Ketika dia berada dalam jarak 30 kaki dari sungai, seolah-olah dia memasuki daerah yang sangat dingin. Adanya perbedaan suhu yang jelas antara langkah ini dan langkah sebelumnya, membuat seseorang seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Guran. Air sungai bergerak dan hantu mulai gelisah. Dia buru-buru mundur. Permukaan udara menjadi tenang. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan air sungai dengan cepat berfluktuasi lagi. Haha, memang ada jangkauannya. Song Si tertawa bahak dan mulai menari di tempat. Saya masuk. Aku keluar lagi. Ayo pukul aku. Song Si mengutip, sepertinya dia pantas menerima pukulan. Permukaannya bergolak hebat, seolah monster itu marah karena tindakan provokatifnya. Astaga! 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 7 tentakel ditembakkan, membuat Song Si takut hingga mundur 5 langkah. Tentakel itu memanjang hingga setengah kaki darinya ketika tiba-tiba berhenti, tidak mampu bergerak maju. Tentakel hitam memancarkan aura hitam dingin dan melambai beberapa kali, menciptakan suara siulan di udara. Kenapa ada 7 tentakel? Itu tidak terlihat seperti monster loah. Song Si mengutuk dalam hatinya. Setelah memastikan garis aman yang sebenarnya, dia terus melompat secara horizontal untuk melihat apakah pihak lain bisa lebih menonjol. Setelah melompat beberapa kali dan memastikan bahwa pihak lain benar-benar tidak dapat maju lebih jauh, Song Si tidak lagi takut. Kamu tidak bisa menyentuhku sekarang. Apakah kamu marah? Song Si menyeringai. Kamu tidak dapat melakukan apapun sambil berpikir meskipun aku berdiri di sini. Tentakelnya berputar, tampak semakin marah. Bukankah kamu seharusnya sangat kuat? Anda bahkan merusak kapal. Sekarang menurutku tidak.
Anda bahkan tidak bisa sampai ke darat. Song Si terus mengejek monster itu sambil memahaminya lebih dalam. Ia tidak dapat mendarat karena terluka atau tidak dapat meninggalkan daerah ini. Selain itu, benda ini tidak dapat berbicara. Ia tidak memarahinya bahkan setelah diejek olehnya, namun ia mudah marah. Artinya IQ pihak lain tidak tinggi, atau tidak memiliki kemampuan berbicara. Sampai batas tertentu, lebih cocok baginya untuk menghitung jumlah kematian dengan monster ini daripada hantu perempuan tadi malam. Lagu Si sangat bersemangat. Dia tidak takut mati, tapi dia takut orang lain tahu bahwa dia tidak bisa mati. Benda ini bisa membunuhnya dengan menusuk jantungnya, tapi tidak akan mudah mengungkap rahasianya. Itu sangat cocok untuk imbalan sistem pertanian. Tentakel itu membeku di udara sejenak sebelum mundur dengan enggan. Song Si berbalik dan mengukur tempat itu dari jarak 3 kaki. Dia menemukan tumpukan rumput liar dan menetapkannya sebagai titik kebangkitan baru. Sekarang dia telah mengetahui situasi monster ini, tidak perlu untuk bangkit kembali sejauh ini. Dia harus mengubah lokasi dan memanfaatkan kesempatan untuk mati beberapa kali lagi. Setelah mengaturnya, dia berbalik dan berjalan menuju garis pengaman. Tidak ada lagi pergerakan di sungai. Penglihatan Song Si kabur sesaat ketika seseorang tiba-tiba muncul di tepi sungai. Punggung orang ini menghadap ke arahnya. Dia tertutup air dan tidak bergerak. Siapa? Bingung, Song Si menjadi waspada. Muridnya mengerut tanpa sadar saat dia mengukur orang itu dengan hati-hati. Ia merasa orang tersebut sangat mirip dengan sosok yang baru saja dilihatnya. Bayangan hitam itu tiba-tiba berbalik, memperlihatkan mata tanpa emosi. Di bawah sinar bulan yang redup, bersama dengan fisiknya yang luar biasa, penglihatan Song Si tidak lemah dan dia mengenali orang ini. Daidou. Kenapa kamu? Lagu Si kaget. Bagaimana mungkin yang mendorongnya adalah Daidou? Mungkinkah dia ingin membunuhnya? Tidak. Wajah Daidou pucat, dan matanya tidak bernyawa. Seluruh tubuhnya bengkak dan putih, seperti baru direndam air. Ini bukan orang yang hidup. Kenangan samar terlintas di benaknya, dan percakapan para tamu rumah bordil bulan baru terdengar di telinganya. Seseorang dari keluarga Song tenggelam di sini. Mungkinkah orang ini? Saat Song Si mencoba mengungkap kebenaran, Daidou terdiam. Dalam sekejap, dia tiba-tiba muncul di hadapannya, meraihnya dan menyeretnya ke arah air. Song Si ingin melawan, tapi orang ini sangat kuat. Kekuatannya hampir 9 kali lipat dari orang biasa dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Astaga! Sebuah tentakel melesat keluar dari air dan berhasil menembus jantungnya. Jadi, kamu adalah salah satunya. Song Si muntah darah dan meninggal. Sebelum monster itu bisa menyeret tubuh Song Si ke bawah untuk menikmatinya, tubuhnya menghilang. Ia sangat marah hingga tentakelnya berputar. Song Si muncul dari rerumputan beberapa meter jauhnya. Dia memandang Daidou, yang belum pergi dan meraung marah. Dia mencibir, jadi setelah kamu mati, kamu dijadikan petarung oleh monster ini dan membantunya membunuh orang. Daidou berbalik dengan mata seperti ikan mati dan mengeluarkan raungan seperti binatang. Apakah kamu marah? Datang dan pukul aku. Song Si mengangkat bahu secara provokatif. Yang terakhir melompat dan menyerang. Sial, dia masih bisa bergerak bebas dan menjadi prajurit super. Song Si menggigil ketakutan. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Mengaum. Daidou meraung marah dan menamparnya. Angin dingin bertiup menerpa wajahnya, menyebabkan rambutnya berkibar dan dia merasa sedikit tercekik. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk memblokir. Retakan! Lengannya patah di tempat. Song Si dikirim terbang dengan kekuatan besar. Pantatnya mendarat di tanah, dan wajahnya memelintir kesakitan. Dia tercengang saat melihat sosok kekar yang menerkamnya. Apakah orang ini sekuat itu? Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Dia bangkit dan ingin menghindar, tapi dia dengan cepat terjatuh. Bang! Daidou meninju kepala Song Si. Tengkoraknya patah dan berlumuran darah. Materi otaknya mengalir keluar dan dia meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Ding! Kamu telah dibunuh oleh zombie. Fisik 2. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 2 poin atribut kebebasan. Kamu akan dibangkitkan dalam 3 detik. Ding, selamat telah dibunuh oleh target baru. Anda memenuhi kondisi motivasi.
Subsistem lotre telah diaktifkan. Jika Anda membunuh target dalam waktu yang ditentukan, Anda akan diberi satu kesempatan untuk menarik lotre. Hitung mundur lainnya muncul di antarmuka sistem Songxi. Kali ini 10 hari. Di semak-semak di sampingnya, Songxi menutupi kepalanya dan bangkit kembali. Dia mengutuk, "Sistem sialan, berhentilah menindasku seperti aku seekor anjing. Bahkan seekor anjing pun lebih baik darimu. Silakan terus bekerja keras untuk meningkatkan fisik Anda." Sistem membalas dengan pesan. Kedengarannya serius, tapi kenapa rasanya dipenuhi dengan ejekan? Untungnya, kali ini, dia yakin Daidou berbeda dengan benda di dalam air. Terlebih lagi, kekuatannya seharusnya jauh lebih lemah sekarang. Jika dia bisa membunuhnya, dia akan memiliki kesempatan untuk menarik lotre. Dia menatap Daidou. Orang ini sebenarnya diubah menjadi zombie oleh monster di dalam air. Tidak heran dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan juga sangat kuat. Merasakan bahwa Songxi belum mati, Daidou menyerang lagi, dia meraih paha Songxi dan menariknya. Wow! Songxi merasa orang ini sama sekali tidak seperti zombie yang dia bayangkan. Dia sebenarnya sangat lincah. Mungkinkah makhluk di dalam air itu mengendalikan Daidou? Songxi kembali dicengkeram oleh tangan Daidou yang seperti besi, tetapi sudah terlambat untuk melawan. Orang ini beberapa kali lebih kuat darinya dan langsung menyeretnya ke arah sungai. Astaga! Tentakel monster di dalam air melesat dan dengan mudah menembus kepalanya. Ding! Kamu telah dibunuh oleh hantu. Fisik 1, energi yang 3. Kali berikutnya Songxi bangkit kembali. Dia buru-buru memindahkan titik kebangkitannya sedikit, mencoba yang terbaik untuk hanya menghadapi Daidou, zombie baru. Pada akhirnya, dia tetap dibunuh oleh zombie ini. Dia meninggal karena lehernya patah, organ dalamnya hancur, dan kepalanya tertembak. Dia hanya bisa berjuang dalam kematian. Dalam kematian yang terus-menerus, selain ketidakseimbangan sistem, dia hanya menerima pengalaman tempur saat melawan.